Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao menunggu orang yang telah menganiaya adiknya hingga terluka parah di Void God Realm dan kemudian menghajarnya habis-habisan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika seseorang memikirkannya lebih dalam, itu benar-benar masalah besar. Wilayah ini adalah wilayah terlarang yang menakutkan yang tidak bisa dimasuki. Penjara alam bawah benar-benar merujuk ke penjara hitam besar ini di alam dewa kekosongan, itu masih membuat Shi Hao terkejut. Betapa mengejutkannya ini. Jika berita keluar, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Tempat ini harus ditutup rapat. Shi Hao melihat tempat ini lagi dan lagi. Di tempat ini, hanya ada dia, kakek burung, tetua koin, dan naga merah gegu. Menurutku, aku pikir masih lebih baik jika kita menyingkirkan ingatanmu, kata kakek burung. Ekspresi wajahnya sangat malu, tetapi segera setelah itu, dia menjadi sangat serius. Menghapus ingatan, ini bukan sesuatu yang baik, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, itu masih salahnya sendiri saat dia memimpin Shi Hao ke sini. Kami sudah terlalu banyak lupa. Awalnya, kami hanya ingin memberi kamu teknik berharga Phoenix sejati. Kami tidak pernah berpikir bahwa itu akan menimbulkan karma yang begitu besar. Tetua koin juga berkata. Shi Hao menjadi sedikit terdiam. Betapa kacaunya kedua orang ini, baru sekarang mereka sadar. Naga merah gegu juga mengutuk dalam hati. Mereka bahkan melupakan masalah yang begitu besar, kedua tetua ini agak terlalu tidak bisa diandalkan, kan? Murid, pergi saja, biarkan kedua senior ini membantumu menyingkirkan beberapa kenangan menyakitkan, gunakan saja sebagai jenis pelepasan, kata Shi Hao. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya, mengatakan ini pada naga merah. Gegu memutar matanya. Meskipun saat ini, dia pada dasarnya mengakui bandit sebagai ayahnya, mengambil Shi Hao sebagai tuannya, dia masih merasakan sedikit keengganan. Dia adalah satu-satunya naga sejati yang tersisa di dunia ini. Ini terutama terjadi ketika dia mendengar Shi Hao menggodanya seperti ini, hanya merasa seperti tuan murahan ini tidak terlalu bisa diandalkan. Sementara naga merah ragu-ragu, mengikuti suara peng-peng, tiga lainnya bergerak bersama, meraihnya. Dia tidak bisa menolak bahkan jika dia mau. Ah, kenapa kita tidak mulai darimu? Naga merah itu berjuang, berdebat dengan Shi Hao. Seorang murid yang tidak berbakti sepertimu, jangan bilang kamu tidak tahu bahwa ketika sesuatu terjadi, murid itu harus menjadi yang pertama menunjukkan ketekunannya. Shi Hao memiliki ekspresi tegas di wajahnya, menekannya di sana tanpa jejak kesopanan. Aku tidak ingin melupakan tempat ini, aku masih ingin kembali di masa depan, gegu berteriak. Namun, pada akhirnya, ingatannya langsung dihapus oleh kedua tetua, dan kemudian dia dibuang dari tempat ini. Naga merah tua itu menemukan dirinya berada di sisi lain dari alam dewa kekosongan untuk beberapa alasan, hanya tidak dapat mengetahui bagaimana dia sampai di sini, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya, pada akhirnya meninggalkan tempat ini karena ketidakberdayaan, kembali ke desa batu. Sekarang giliranmu. Di sebelah penjara hitam, kedua tetua itu menatap Shi Hao. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu melakukan ini? Bahkan kesadaranmu sendiri tidak jelas, sudah akan melupakan segalanya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kamu membutuhkan aku untuk membantu kamu mengingat banyak hal. Shi Hao membual tanpa malu-malu, memasang ekspresi serius, membuat para tetua sedikit terpana. Kurang omong kosong, cepatlah. Sebagian dari ingatanmu juga harus dihapus. Kakek burung tersentak dari linglung, mengulurkan lengannya. Kamu seharusnya berhati-hati dengan burung di bahumu itu. Jika itu aku akan langsung membantainya dan merebusnya untuk mencegahnya berbicara. Shi Hao mengejek. Tetua koin juga mengambil tindakan, meraih ke depan, menahannya di tempat. Kamu kentut tua, maka kita bisa bertukar beberapa petunjuk. Gunakan keahlian kamu yang sebenarnya, aku ingin berkonsultasi dengan kamu berdua untuk beberapa panduan tentang aspek ini untuk beberapa waktu. Shi Hao tertawa keras. Seolah-olah seluruh dunia ini terbalik, mereka bertiga mengambil tindakan secara bersamaan. Namun, segera setelah itu, setelah tidak banyak waktu, kedua tetua berhenti, keduanya ragu-ragu. Baiklah kalau begitu, tetapi kamu tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun tentang ini kepada siapapun. Masalah ini tidak bisa dibocorkan, itu terlalu besar, itu mungkin menjadi bencana yang paling menakutkan. Kedua tetua memperingatkan dengan serius, sikap mereka sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tidak mungkin mereka bisa membiarkan Su Hui dan Yi Luo pergi, orang-orang itu dibiarkan tersegel di sini. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi. Mereka bertiga juga menginterogasi mereka berdua lagi, berharap untuk mengetahui apa yang mereka ketahui. Pada saat yang sama, Shi Hao berkonsultasi dengan dua tetua untuk bimbingan, mendorong mereka untuk mengingat rahasia masa lalu mereka, melihat apakah mereka dapat mengingat beberapa hal dari masa lalu.
Pada akhirnya, benar-benar ada sedikit efektivitas. Dia belajar beberapa rahasia, 9 surga 10 bumi dan semua dunia roh, misalnya, alam roh, alam dewa kekosongan, dan lainnya, mereka semua sudah lama memiliki kerangka yang ada dari era agung kuno abadi. Pada awal era besar ini, mereka diisi kembali oleh banyak dewa. Menurut apa yang dikatakan kedua tetua, banyak dewa tidak sadar bahkan ketika meninggal, tetapi kekuatan spiritual ilahi mereka yang menakjubkan dibimbing, bergabung ke alam roh, alam dewa Void, dan lainnya, menyatukan dunia spiritual besar. Sementara itu, Void God Realm sedikit lebih spesial, sangat misterius bahkan di Immortal Ancient Great Era. Ini adalah penjara spiritual, sedikit berbeda dari tempat lain. Ini adalah rahasia yang diungkapkan Yi Luo dan Su Hui. Awalnya, mereka berdua secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal ini. Raja muda di belakang merekalah yang memberitahu mereka hal-hal ini. Ketika Shi Hao meninggalkan penjara hitam, pikirannya ada di mana-mana. Terlepas dari sikapnya yang sebelumnya nakal, tertawa bahkan ketika menghadapi kejadian yang begitu serius, pada kenyataannya, pikirannya sebenarnya sangat berat. Jika pihak lain tahu tentang hal-hal di sini, setelah menerobos perbatasan Desolate, mereka pasti akan membantai jalan mereka ke alam yang lebih rendah, membawa bencana-bencana. Tak perlu dikatakan, ambisi Raja Muda Domain Abadi itu benar-benar liar. Setelah mempelajari rahasia masa lalu yang hebat ini dari generasi yang lebih tua, dia benar-benar berani memasukkan tangannya ke tempat ini. Ini kemungkinan besar akan membawa kekacauan besar di masa depan. Shi Hao mengerutkan kening. Setelah menghela nafas ringan, dia berkata, aku harus menjadi lebih kuat, atau aku tidak akan mampu menghadapi hal-hal ini di masa depan. Saudara laki-laki Yi Luo masih berada di 3.000 provinsi, kemungkinan juga anggota kelompok Raja Muda itu. Yang terbaik adalah jika dia juga bisa menangkapnya untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan hilangnya teman-temannya secara tiba-tiba, Raja Muda itu kemungkinan besar akan menjadi berhati-hati, tidak berani mengirim orang secara sembarangan lagi. Ini juga merupakan jenis peringatan. Meninggalkannya di alam yang lebih tinggi memang bukan hal yang baik. Jika mereka dari daerah terlarang mempelajari sesuatu, maka itu akan sangat buruk. Untuk beberapa orang di domain abadi untuk mengetahui tentang ini, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat kami bantu. Kakek burung mengangguk. 9 surga memiliki wilayah terbatas, hubungan mereka dengan pihak lain rumit. Shi Hao naik tangga surgawi, mengikuti penerbangan demi penerbangan tangga batu, kecepatannya sangat cepat, tidak seperti dulu sekali. Ketika dia tiba di depan gerbang alam roh, dia tercengang. Tempat ini aneh, ada formasi misterius yang diatur di sini. Meskipun gerbang besar memiliki celah yang terbuka, bukan tertutup, dia masih merasakan bahaya yang luar biasa. Apakah ini untuk menghentikan seseorang di bawah agar tidak naik? Shi Hao mencibir. Ini kemungkinan diatur untuk menghentikannya, kan? Atau lebih tepatnya, itu adalah jenis penyergapan, jika dia bergegas masuk, dia pasti akan diserang. Semua orang tahu bahwa dia tak tertandingi di alam roh dan alam dewa kekosongan, jadi ini kemungkinan besar akan menghentikannya, mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Semua orang tahu bahwa dia menderita kutukan penghancur abadi, bahwa dia akan lumpuh dalam waktu 1 bulan. Apakah mereka khawatir aku akan berakting dalam bulan ini? Mereka terlalu meremehkanku. Shi Hao berdiri di sana, tidak melanjutkan, malah berpikir sendiri. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu hal-hal akan seperti ini, dia seharusnya berpura-pura gila, menimbulkan kekacauan besar di alam roh. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari balik gerbang. Ada beberapa kultivator yang menjaganya di dekatnya. Bagaimana menurut kalian semua? Menurut kamu seperti apa kondisi Huang saat ini? Kamu pikir dia sudah lumpuh? Bukankah sudah jelas? Jika kamu menghitung waktu, sebulan sudah habis, dia pasti lumpuh. Kita akan tahu jika kita menunggu beberapa jam lagi. Yi Luo dan Su Hui yang hebat turun, aku rasa mereka dapat mengembalikan informasi yang tepat. Pada akhirnya, Huang benar-benar menyedihkan, lumpuh seperti ini. Benar, luka saudaranya Qin Hao tidak ringan, dipukuli dengan menyedihkan oleh kakak laki-laki Yi Luo. Alis Shi Hao langsung berkerut. Dia sekali lagi mendengar bahwa luka Qin Hao serius. Ini adalah adik laki-lakinya, namun dia dipermalukan seperti ini. Api besar menyala di dalam dirinya. Para tamu dari domain abadi benar-benar menggertak orang lain terlalu jauh. Setelah berdiri di depan gerbang sejenak, mata Shi Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Kemudian, matanya menjadi sangat dalam. Dia berbalik dan pergi, tidak lewat. Kenapa aku sepertinya mendengar desahan, seolah-olah itu datang dari luar gerbang? Tidak mungkin, aku pikir aku hanya melihat sesuatu. Baru saja, ada sosok yang melintas seperti roh. Jangan bilang itu adalah individu jahat yang hebat yang datang dari alam rendah. Aku mendengar bahwa itu adalah penjara yang terkunci di dalam semua makhluk paling keji di zaman kuno. Di belakang gerbang kerajaan,
Sekelompok orang saling memandang dengan cemas, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tutup mulutmu, siapa bilang kalian semua bisa berbicara berisik di sini? Jika seseorang dari bawah muncul, mereka akan ditakuti oleh kalian semua. Formasi yang kami atur sebelum gerbang ranah tidak akan bisa menampilkan efeknya sama sekali. Seorang tetua berjalan mendekat, dengan keras mencaci maki. Shi Hao tidak masuk, malah mengikuti jalan asli, tidak kembali ke Void God Realm. Dia berhenti di altar tembaga tidak terlalu jauh. Tempat ini disebut Chopper Sparrow Altar, sebuah platform tinggi yang bisa digunakan sebagai arena. Saat itu, ketika dia pertama kali datang ke sini, dia telah melakukan pertempuran hebat melawan Feng Wu di sini, juga menghadapi Teng Yi, Zhen Gu, dan yang lainnya. Peristiwa masa lalu ini masih jelas di benaknya. Awalnya, dia masih ingin diam-diam memasuki alam roh, memahami beberapa keadaan, melihat bagaimana dia akan memprovokasi kakak laki-laki Yi Luo untuk memasuki alam roh, dan kemudian menangkapnya. Namun saat ini, ada orang-orang di sekitar gerbang kerajaan. Jika dia dengan ceroboh menyerang, maka itu pasti akan memperingatkan musuh. Kalau begitu aku akan menjaga tunggul pohon dan menunggu kelinci, tunggu sebentar lagi. Shi Hao duduk di sini. Dia percaya bahwa jika Yi Luo dan Su Hui tidak kembali untuk waktu yang lama, itu pasti akan membuat mereka yang di atas gugup. Kakak laki-lakinya sangat arogan, kemungkinan besar dia akan datang dan mencari mereka. Ingin menantangku, pada akhirnya mempermalukan adik laki-lakiku. Orang ini terlalu tidak terkendali dan sombong. Aku percaya dia tidak akan terlalu takut untuk memasuki Void God Realm, bahwa dia tidak akan meringkuk. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan. Pihak lain jelas tahu bahwa pencapaian pertempurannya luar biasa, namun dia masih melakukan hal semacam ini. Orang bisa melihat betapa mendominasi dan dangkalnya dia, jelas ingin menggunakan Shi Hao untuk meningkatkan reputasinya. Di dalam Spirit Realm, selama beberapa hari terakhir ini, Yi Hai selalu terkenal, namanya mengguncang 9 surga 10 bumi. Itu karena dia telah mengambil tindakan beberapa kali. Tidak hanya dia mengalahkan beberapa ahli muda yang sebelumnya berpartisipasi dalam pertempuran Desolate Border, dia juga terus memecahkan rekor di Spirit Realm. Jika bukan karena peringatan dari utusan Immortal Domain, dia akan terus menantang orang. Dia memiliki banyak target, misalnya, 10 Raja Mahkota, Raja Langit Kecil, murid ganda, semuanya adalah lawan yang penting. Sejauh mana bahkan keluarga umur panjang yang lebih dekat dengan utusan itu adalah tujuannya. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa Immortal Wang memiliki putra ke-10 yang sekarang muncul. Keluarga besar khawatir bahwa pihak lain akan menghapus 9 surga, jadi mereka semua meninggalkan benih yang paling kuat, menyegel beberapa elit klan mereka. Sekarang bencana luar negeri yang hebat itu secara tak terduga dihindari, banyak orang kuno muncul. Setelah diperingatkan oleh utusan, Yi Hai tidak punya pilihan selain menahan diri. Setelah itu, dia memasuki alam roh, terus memecahkan beberapa catatan kuno, kekuatannya mencengangkan. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia terus mengunjungi sekte besar, diundang ke tempat-tempat ini. Dia diperlakukan dengan upacara besar, menghadiahkan semua jenis harta langka, berharap dia bisa meminjamkan 1 atau 2 tangan kepada mereka. Bagaimanapun, dia adalah tamu dari domain abadi, seseorang yang memiliki warisan besar tidak punya pilihan selain mengikatnya. Mereka semua berharap untuk menerima bantuan dari mereka. Yi Hai telah mengunjungi istana abadi, berbagi minuman di sana, mengobrol dengan gembira dengan beberapa ahli di sana. Lagi pula, ada makhluk abadi yang hancur terpencil di sana, jadi dia tidak berani bertindak terlalu lancang. Sayang sekali, Huang dilumpuhkan oleh yang hebat ini. Kalau tidak, bahkan jika aku harus mengambil risiko bahaya hukuman utusan, aku akan pergi untuk mengalahkannya, kata Yi Hai. Bakat Brother Yi luar biasa, tak terbendung. Jika Huang masih di sini, dia hanya bisa mundur, tidak berani menghadapimu secara langsung. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang jenius dari domain abadi? Adiknya telah didisiplinkan oleh aku, pasti tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama setengah tahun, semua tulangnya patah, terinfeksi oleh kekuatan hukum alam. Ini juga bisa menjadi pelajaran untuk garis keturunan mereka. Yi Hai tertawa terbahak-bahak. Kata-kata ini dilepaskan ke dunia oleh seorang pelayan tua dari Istana Abadi, memicu hamparan alarm di dunia luar. Jelas bahwa makhluk Istana Abadi ingin menggunakan ini untuk menumpas beberapa pemberontak. Seorang abadi yang hancur mengambil tindakan dan melumpuhkan Huang, masalah ini memicu keributan. Meskipun klan tidak berani mengatakan terlalu banyak, masih banyak orang yang tidak puas, juga membuat orang marah. Semua orang tahu betapa hebatnya kontribusi Huang di Desolate Border. Namun sekarang, Istana Abadi mengambil sikap seperti ini, ingin menutupi kebesarannya, mengatakan bahwa bahkan orang-orang domain abadi tidak puas dengan Shi Hao, bahwa inilah yang mereka rasakan. Setelah Yi Hai meninggalkan Istana Abadi, secara alami masih banyak warisan yang mengundangnya, melakukan yang terbaik untuk membawanya lebih dekat dengan mereka.
Sekarang setelah gerbang domain abadi dibuka, mereka akan memilih beberapa benih elit. Semua sekte besar ingin mengirim orang, tetapi bertarung di arena dengan benar, berapa banyak orang yang bisa dipilih dengan cara ini? Itulah mengapa mereka ingin mengirim beberapa orang melalui metode lain. Itulah sebabnya semua sekte melakukan yang terbaik untuk menjilat, mengundang Yi Hai, menerimanya dengan murah hati. Yang hebat datang dari domain abadi, dibandingkan dengan tempat itu, 3.000 provinsi hanyalah tanah yang layu. Tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan kediaman abadi sejati. Sementara itu, para ahli di sini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan yang hebat, perbedaannya terlalu jauh. Tepat. Bahkan jika nama Huang telah mengguncang dunia, mendominasi 9 surga, dibandingkan dengan Yi Hai yang hebat, dia hanya akan dikalahkan, tidak ada peluang untuk menang. Ketika Yi Hai mendengar ini, dia berkata, sayang sekali dia lumpuh. Dengan menjadi lumpuh, itu tidak lebih dari mempertahankan reputasi terakhirnya. Kalau tidak, jika dia benar-benar dikalahkan, maka itu akan sangat tidak sedap dipandang. Seseorang berkata, ini benar-benar sangat disayangkan. Aku pergi mencari adik laki-lakinya, bakatnya memang tidak buruk, tetapi pengalamannya terlalu kurang, hanya tanaman pot di rumah kaca. Tulang-tulangnya semua patah, mengajarkan pelajaran yang tepat, meninggalkannya dengan hidupnya karena gunung 5 fase mereka. Kata Yi Hai. Semua orang tercengang. Qin Clan memiliki gunung 5 fase, mampu membuat bahkan tamu domain abadi merasa menahan rasa takut, sampai-sampai mereka tidak bisa membantu tetapi memberi mereka wajah. Ini meninggalkan satu dengan syok dan penyesalan. Saat itu, gunung 5 fase memiliki reputasi yang cukup baik bahkan di domain abadi, kata Yi Hai. Namun, dia tidak banyak bicara. Yi Hai sedang menunggu, sekarang sudah menunggu siang malam, tapi adiknya Yi Luo sebenarnya masih belum kembali. Ini membuatnya mengerutkan kening. Pemuda hebat Immortal Domain telah memperingatkan mereka bahwa mereka benar-benar harus berhati-hati, bahwa mereka harus menemukan rahasia Fate God Realm, bahwa mereka tidak boleh gagal. Ini tidak akan berhasil, aku harus melakukan perjalanan. Dia berkata pada dirinya sendiri, merasa sedikit tidak nyaman. Yang hebat akan pergi ke Void God Realm? Seseorang bertanya. Benar, Su Hui dan adik perempuanku belum kembali, jadi aku merasa tidak nyaman. Aku harus pergi dan melihatnya. Jawab Yi Hai. Mereka memberitahu semua orang bahwa tujuan mereka datang adalah untuk melakukan perjalanan 9 surga 10 bumi, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk memasuki 8 wilayah alam bawah. Karena itu, mereka harus turun melalui jalan Spirit Realm dan masuk melalui jalan ini. Mungkin mereka hanya merasa bahwa alam bawah agak indah, budaya lokalnya tidak buruk, jadi mereka memutuskan untuk tinggal sehari lebih lama. Mereka mungkin juga menantang orang-orang mereka. Seseorang berkata, kalau begitu sempurna, aku juga akan melakukan perjalanan. Sebenarnya, jika aku bisa bertemu dengan Huang, maka itu akan lebih baik. Sayang sekali, jika kamu menghitung hari, dia seharusnya sudah lumpuh. Yi Hai berdiri. Yang hebat pasti bercanda, kamu sudah tak tertandingi. Ini hanya sedikit penyesalan pribadi bahwa aku tidak bisa melawan Huang sendiri. Mendesah. Namun, dari adiknya, aku benar-benar kecewa dengan garis keturunan ini, tidak lebih dari ini. Kali ini, aku sangat berharap aku bertemu dengannya di alam dewa kekosongan. Yi Hai berkata dengan desahan penyesalan. Hari itu, dia memasuki alam roh. Di dekat gerbang kerajaan, banyak orang berdiri, menyapanya dengan hormat. Yi Hai mengangguk, tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian langsung berjalan menuju Fate God Realm. Di altar tembaga Sparrow, Shi Hao duduk di sana dengan tenang, tidak cemas sedikit pun. Dia yakin bahwa kakak laki-laki Yi Luo pasti akan muncul, itu hanya masalah waktu. Dia mendengar langkah kaki. Seseorang datang. Yi Hai berhenti. Dia melihat sosok belakang seseorang di altar tembaga Sparrow. Orang itu sangat tenang, hanya duduk di sana dengan santai begitu saja. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya. Menjaga tunggul pohon, menunggu kelinci, kelinci itu adalah kamu. Shi Hao menjawab, tidak bangun. Wajah Yi Hai langsung jatuh, matanya menjadi dingin. Pihak lain adalah ini langsung, tenang dan tenang. Dia memperlakukannya sebagai siapa? Apakah kamu tahu siapa aku? Suaranya menjadi dingin. Hanya seekor kelinci, aku sudah menunggu cukup lama. Shi Hao dengan tenang menjawab. Kamu, apakah kamu mencari kematianmu sendiri? Suara Yi Hai sangat dingin, mengungkapkan ekspresi kejam. Setelah tiba di 9 surga 10 bumi, tidak ada satu orang pun yang berani memperlakukannya dengan tidak hormat seperti itu. Kamu Huang, bukan? Dia tidak kehilangan ketenangannya, segera sampai pada kesimpulan ini. Shi Hao bangkit, berbalik untuk menatapnya dengan dingin. Niat membunuh segera menyapu keluar. Ya, seharusnya kamu. Kamu terlihat sedikit mirip dengan bocah keluarga Qin itu. Sayang sekali, adik laki-laki yang tidak sedap dipandang itu terlalu lemah. Hanya satu tangan sudah cukup untuk memukulnya, mematahkan setiap otot dan tendon di tubuhnya,
dengan mudah menginjak-injaknya. Dia benar-benar membuatku kecewa. Aku ingin tahu seberapa kuat kakak laki-laki itu, kata Yihai, tertawa dingin. Ini disengaja, dia hanya mengamati reaksi Shihao. Pada kenyataannya, dia sudah merasakan bahwa dia telah menghadapi musuh yang tak terbayangkan, yang jauh lebih menakutkan daripada yang dia prediksi. Jika kamu tidak melakukan hal-hal bodoh, maka kamu tidak perlu mati. Shihao hanya memiliki kalimat ini, dan kemudian dia langsung mengambil tindakan. Bagus, kamu belum lumpuh. Hari ini, aku datang untuk mengambil tindakan, biarkan kamu merasakan bagaimana rasanya menjadi setengah lumpuh sebelumnya. Yihai berteriak, bergegas mendekat, bertarung sengit dengan Shihao. Harus dikatakan bahwa bakat orang ini luar biasa, jauh lebih besar dari Su Hui dan Yi Luo, benar-benar sangat gagah berani. Dia melonjak dengan energi abadi, bergegas membunuh menuju altar tembaga Sparrow. Seolah-olah kiamat turun ke tempat ini. Pancaran kilat menyilaukan, rantai tatanan ilahi terjalin, menenggelamkan altar tembaga Sparrow di bawahnya. Shihao terkejut. Orang ini benar-benar sangat kuat, melebihi prediksinya. Dia jelas bukan individu biasa di domain abadi. Dari awal sampai sekarang, berapa banyak orang di generasi yang sama yang bisa melawannya sampai langkah ini? Mereka sudah melebihi 100 gerakan. Namun, ini sejauh yang terjadi. Shihao tidak ingin membuang waktu. Tinjunya bersinar, seolah-olah matahari meledak. Petir menyambar, benar-benar membuat Yihai kewalahan. Dia tidak punya pilihan selain keluar semua. Sayangnya, sekitar selusin gerakan kemudian, teknik berharga Yihai tersebar, cahaya ilahi meledak. Dengan suara peng, tinju menghantam mulutnya. Sebuah suara yang luar biasa terdengar oleh gerbang Spirit Realm, mengejutkan orang-orang ke titik di mana tubuh mereka bergetar hebat. Apa yang terjadi? Orang-orang ini semua melompat. Gigi bernoda darah. Seseorang berteriak ketakutan. Suara-suara terdengar dari gerbang Spirit Realm lagi, membuat mereka semua tercengang. Lebih dari 10 gigi terbang, semuanya membawa darah. Kenapa aku merasa mereka seperti gigi muda yang hebat, ini? Itu karena giginya sangat istimewa, warna seputih salju juga membawa gumpalan cahaya merah. Belum lama ini, Yihai pergi ke alam bawah melalui tempat ini, meninggalkan mereka dengan kesan yang mendalam. Individu dari domain abadi ini memiliki garis-garis seperti listrik merah yang mengalir melalui giginya yang seputih salju, cukup aneh. Surga, mereka benar-benar gigi yang hebat. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mengalahkan yang hebat ke negara ini? Segera setelah itu, beberapa tulang terbang, membawa gumpalan darah merah, bahkan lebih melengkung dengan cahaya merah, menabrak gerbang kerajaan. Adegan ini membuat seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Mereka benar-benar ngeri. Di sekitar gerbang Spirit Realm, sekelompok rambut halus orang berdiri, kulit kepala mereka mati rasa, kedinginan mengalir di punggung mereka. Mereka benar-benar ngeri. Siapa itu? Ini adalah anak muda yang hebat dari domain abadi. Namanya Yihai, dikabarkan terkenal di dunia lain, seorang murid yang luar biasa dari sekte besar tertentu. Namun, dia menemukan sesuatu saat menuju alam bawah. Dia dipukuli oleh seseorang. Di tanah, gigi seputih salju itu membawa gumpalan warna-warni merah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, makhluk yang kuat dipukuli sampai sebagian besar giginya lepas, ini saja sudah cukup untuk menjelaskan parahnya situasi. Jika dia tidak menghadapi bahaya besar, bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Ini benar-benar memalukan. Tempat lain bisa terluka, hanya tempat ini yang tidak bisa diserang. Itu adalah tulang jari. Mereka rusak, dikirim terbang ke arah ini. Mereka semua mundur. Pengalaman seperti apa yang dialami Yihai? Bahkan tulang jarinya patah, terbang jauh ke sini, menabrak gerbang kerajaan. Orang-orang ini gemetar, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Anak muda yang hebat itu baru saja masuk melalui gerbang, namun pengalamannya sudah sangat menyedihkan, itu benar-benar membuat orang ketakutan. Siapa yang menyerangnya? Apakah dia benar-benar bertemu dengan makhluk jahat yang hebat dari alam bawah? Orang normal dari alam yang lebih tinggi tidak tahu terlalu banyak tentang alam yang lebih rendah, hanya mengetahui bahwa ini adalah tempat pengasingan, tempat yang mengurung tahanan kuno dan keberadaan yang sangat ganas. Semakin sedikit yang tahu, semakin dibesar-besarkan rumor itu. Sejauh mana ada desas-desus yang menyatakan bahwa ada makhluk ganas besar yang ditekan di zaman kuno abadi yang menunggu untuk pecah. Namun, ada beberapa hal yang, jika seseorang lebih memikirkannya, tidak sepenuhnya tidak berdasar. Sebagai contoh, ada anggota 10 setan yang hidup sampai tahun-tahun kuno era besar ini sebelumnya berkeliaran di alam bawah. Cepat, pergi dan cari bantuan. Cepat lapor ke sekte besar. Orang-orang ini kehilangan akal karena ketakutan, semuanya menangis. Beberapa individu yang lebih tajam segera berbalik untuk lari, menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan TKP. Cukup bagi beberapa orang untuk pergi dan membuat laporan, jangan semua pergi. Seorang tetua memarahi. Namun, tidak ada yang mendengarkannya, sebagian besar orang di sini melarikan diri begitu saja, berhamburan ke segala arah. Pada akhirnya,
Bahkan tetua itu merasa merinding di sekujur tubuhnya, juga berlari. Itu karena pada saat itu, raungan terdengar dari gerbang Spirit Realm, seolah-olah jiwa setan liar meratap, terlalu menyedihkan. Teriakan sedih lainnya terdengar. Meskipun mereka telah lama meninggalkan gerbang kerajaan, bersembunyi jauh, orang-orang itu tetap gemetar. Sekelompok orang lain berlari, tetapi pada akhirnya, masih ada beberapa yang dipaksa untuk tetap tinggal, menonton dari jarak yang diizinkan, takut sekte besar itu akan menghukum mereka setelah mengetahui apa yang mereka lakukan. Surga, apakah Yi Hai yang hebat memasuki neraka itu sendiri? Kenapa lagi dia melolong seperti ini? Aku merasa alam bawah mungkin sangat terkait dengan gerbang neraka, semua jenis binatang prasejarah terkubur di dalamnya, sekarang mungkin ditembus segelnya. Mereka semua menggigil ketakutan, benar-benar ketakutan. Bahkan ahli muda terkenal Immortal Domain mengalami bencana di sini, berteriak dengan cara yang tidak manusiawi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Saat ini, di altar tembaga Sparrow, seluruh tubuh Yi Hai berlumuran darah, terhuyung-huyung, terus melangkah mundur. Dia saat ini mengalami hari tergelap dalam hidupnya. Dia belum pernah merasakan penghinaan dan kemarahan seperti yang dia lakukan sekarang. Dia benar-benar tidak bisa menang melawan individu ini, dipukuli dengan kejam, tubuhnya akan hancur. Ini memberinya rasa kekalahan yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Di domain abadi, dia juga merupakan talenta heroik yang memindahkan suatu wilayah. Bahkan jika dia memiliki musuh, dikejar oleh orang lain, dia tidak pernah mengalami kekalahan sebesar ini. Ini terlalu memalukan. Tinju ahli muda ras manusia itu masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, membuatnya kewalahan, menghancurkan dagunya, mematahkan lengannya, menghantam dadanya sampai lubang itu terhubung dari depan ke belakang. Apakah ini masih seseorang? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, berteriak. Dia belum pernah bertemu dengan seorang kultivator manusia yang biadab. Orang harus memahami bahwa di domain abadi, bahkan ras yang paling kejam pun tidak pernah memiliki kekuatan brutal seperti itu. Saat ini, dia merasa seperti dia tidak bertarung melawan seorang individu, melainkan bintang yang kompak, namun beratnya tetap tidak berubah, terus-menerus menabrak tubuhnya. Tinju lain hancur. Yi Hai mengangkat tangannya yang patah, menghalangi di depannya. Pada akhirnya, lengannya meledak, darah berhamburan keluar, menciptakan hamparan merah. Itu terlalu menyedihkan. Lengannya berdering dengan suara weng-weng, mata menjadi kabur, mulut dan hidung juga tidak bisa bernapas lagi. Darah mengalir keluar dari telinga, mulut, hidung, dan matanya, semua luka ini terbuka, 7 lubang wajahnya pecah. Yi Hai meraung seperti binatang buas, bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Dia hanya akan menjadi gila. Hari ini, dia bertemu dengan Huang, tetapi terlepas dari 100 gerakan pertama di mana dia masih bisa bertindak dengan sedikit inisiatif, sisanya hanya dia yang bertahan, setiap pertukaran meninggalkan luka serius. Di dalam tubuhnya, tulangnya mengeluarkan suara pihpa, tumbuh kembali dengan panik, dagingnya juga menggeliat. Lengannya yang patah diregenerasi, dagunya yang compang-camping juga sembuh. Namun, dia masih tidak bisa membela diri. Tangannya dihancurkan oleh Huang lagi, hancur, rasa sakit dan siksaan membuatnya gila. Menurutnya, bahkan pewaris muda yang berasal dari warisan kuno itu belum tentu bisa menekan Huang. Dia hanya merasa bahwa Huang ini terlalu jahat, sangat kuat. Dia sangat merasa bahwa Huang melampaui batas ras manusia, potensinya tidak normal. Dari apa yang dia ketahui, generasi ahli yang luar biasa dari domain abadi dari masa lalu hingga sekarang semuanya berasal dari klan khusus yang kuat dengan garis keturunan yang unik. Sementara itu, ras manusia sangat besar dalam populasi, garis keturunan tidak jarang. Semua orang mengatakan bahwa konstitusi bawaan seseorang tidak begitu penting, tetapi pada tingkat tertentu, itu masih memiliki pengaruhnya. Inilah yang dia dengar, pengalaman Raja Abadi itu. Ini adalah pengalaman sebenarnya dari seorang ahli yang tak tertandingi, bahwa ada beberapa kondisi bawaan yang tak tergantikan. Namun, Huang ini benar-benar melebihi batas jenis ini, dipenuhi dengan energi darah, tirani hingga ekstrim. Aku mengerti, kamu pasti memiliki darah klan lain yang tak tertandingi di dalam dirimu. Yi Hai mengeluarkan raungan rendah. Enyah, tinju Si Hao menghantam tubuhnya lagi. Akankah Si Hao tidak tahu ras apa dia? Pada saat yang sama, dia merasa ini agak menggelikan. Apakah, yang kuat dan lemah, benar-benar terkait dengan ras apa kamu? Yang disebut konstitusi bawaan, ras, itu pasti diucapkan oleh klanmu yang hebat, kan? Digunakan untuk menipu orang bodoh seperti kamu, agar kamu semua percaya. Namun, pada kenyataannya, itu sama sekali tidak berharga. Si Hao bergegas, satu kaki menginjak, menghancurkan kekosongan, membuat seluruh tubuh Yi Hai retak terpisah. Auho! Yi Hai berteriak sedih. Karena kamu merasa potensi ras manusia tidak cukup besar, mengapa kamu memilih untuk berevolusi ke arah humanoid? Si Hao berkata, menatapnya dengan dingin. Kata-kata ini membuat Yi Hai tercengang, tapi segera setelah itu, dia menjadi berpikiran jernih.
Kamu tidak mengerti, apa yang disebut bentuk manusia hanya sedikit menyerupai manusia. Namun, pola Dao hebat di dalamnya benar-benar berbeda. Artinya, kualitas bawaan ras manusia sudah dekat dengan Dao Agung, hanya saja ada beberapa belenggu yang perlu ditembus. Shi Hao sangat tenang, tidak menunjukkan belas kasihan saat mengambil tindakan. Ah, Yi Hai berteriak sedih, sekarang benar-benar terprovokasi, tetapi pada saat yang sama seolah-olah dia menerima semacam pencerahan. Teriakan Phoenix yang keras dan jelas terdengar. Tubuhnya membengkak, darah mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Dia segera menghasilkan wajah kera iblis, tetapi ada juga sepasang sayap Phoenix di belakangnya. Selain itu, kakinya juga cakar Phoenix, sementara lengannya adalah lengan iblis. Saat ini, penampilannya sangat aneh, dan juga sangat menakutkan. Ternyata kamu adalah anjing kampung campuran. Shi Hao mencibir. Aku akan membunuhmu. Yi Hai meraung marah. Ini dia menelusuri kembali leluhurnya. Dia bukan Phoenix berdarah murni, juga bukan kera iblis berdarah murni, itulah sebabnya dia biasanya tidak akan mengungkapkan tubuh normalnya setelah menghasilkan bentuk manusia, merasa malu. Setelah bertahun-tahun tetap dalam bentuk humanoid, penampilan luar ini sudah diatur, sangat sulit untuk menampilkan bentuk aslinya. Jika seseorang ingin menelusuri kembali leluhur mereka, maka mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Itu karena klan sebelumnya menggunakan teknik solidifikasi justru untuk mengejar penguatan satu aspek secara ekstrim, meninggalkan sebagian potensi tubuh mereka. Sepanjang hidupnya, dia tidak banyak menggunakan teknik penelusuran leluhur, karena tidak hanya mengubah dagingnya, jiwanya juga terkoyak dan digabungkan kembali, kerusakannya besar. Segera setelah itu, sepasang sayap Phoenix besar muncul di punggung Shi Hao, kecemerlangan yang menyala membawa cahaya warna-warni merah. Sayap Phoenix bergerak, mengguncang langit dan bumi, pemandangannya terlalu menakutkan. Saat ini, bahkan altar tembaga Sparrow yang kokoh retak, hampir meledak. Namun, saat sayap Phoenix bersinar, sayap itu tertahan di tempatnya, membuat semua benda membeku. Apakah kamu tidak memiliki darah Phoenix? Biarkan aku mengajari kamu sedikit tentang cara menggunakan kemampuan ilahi Phoenix. Shi Hao berkata dengan dingin. Yi Hai terkejut. Saat sayap Phoenix sisi lain bersinar, dia tidak bisa bergerak, seolah-olah dia membeku, seperti altar tembaga Sparrow, tidak bisa bergerak. Kaki Shi Hao turun, menginjak dadanya, meremukannya di atas altar, menghancurkan tubuhnya hingga mengeluarkan suara. Semua tulang di tubuhnya hancur. Yang disebut menelusuri kembali leluhurmu, jadi itu tidak lebih dari ini. Shi Hao berkata dengan tenang. Yi Hai ngeri, semua harapan berubah menjadi debu. Di matanya, ini adalah Raja Iblis muda yang hebat. Mungkin hanya raja-raja muda itu yang bisa menaklukkannya dengan kekuatan di level yang sama. Bahkan seseorang seperti ini berani turun ke alam bawah dan bertindak mendominasi. Shi Hao menatapnya. Yi Hai ingat berapa lama yang lalu, dia sebelumnya menginjak adik Huang, namun sekarang, itu benar-benar terbalik. Dia sekarang yang diinjak. Tulang dada Yi Hai yang telah dirawat melalui teknik rahasia dan dipulihkan kembali dihancurkan. Kaki itu bahkan lebih berat dari puncak gunung, menghancurkannya sampai dia merasa seperti akan mati lemas. Memalukan, ini benar-benar penghinaan yang melebihi apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Kaki Huang baru saja menginjaknya seperti itu, memandangnya ke bawah, membuat wajahnya panas terik, dan kemudian menjadi pucat. Masih belum yakin? Shi Hao tertawa lagi dan lagi, tapi kemudian ekspresinya menjadi dingin. Bahkan seseorang sepertimu berani mempermalukan orang yang kucintai, menyakiti adikku. Pertama kali dia mendengar bahwa Yi Hai melukai adiknya dengan serius, sudah ada niat membunuh yang muncul di benak Shi Hao. Kemudian, dia mendengar bahwa orang ini menyakiti Qin Hao karena dia ingin menantangnya, membuatnya semakin ingin mengambil tindakan. Ekspresi Yi Hai menjadi semakin jelek. Dia sedang diremukkan di bawah kaki orang lain, dalam keadaan yang begitu sedih. Dia merasa dadanya akan meledak. Cahaya ganas berkedip di antara matanya, dia benar-benar ingin melepaskan raungan yang hebat. Shi Hao mengerahkan sedikit kekuatan. Yi Hai batuk seteguk besar darah, dadanya mengalah. Namun, darah tidak bisa menyentuh Shi Hao, itu dihentikan oleh bidang tak berbentuk. Kudengar kau ingin menantangku? Shi Hao bertanya. Apa yang masih bisa dikatakan Yi Hai? Ini adalah penghinaan yang terjadi pada diri sendiri. Kesombongan masa lalunya dan pencapaian pertempuran yang luar biasa, sebelum Huang, hanyalah lelucon, tidak berarti apa-apa. Dia sangat kuat, juga memang mampu melawan Shi Hao selama lebih dari 100 kali pertukaran. Namun, pada akhirnya, kekalahan adalah kerugian, dia jelas bukan tandingan. Dengan tipe kekuatanmu, kamu hanya bisa menggertak orang lain di bawah level kultivasimu, kan? Aku merasa jika adik laki-laki aku berada di level yang sama dengan kamu, dia mungkin belum tentu kalah. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Wajah Yi Hai melonjak dengan panas yang semakin besar. Dia memang menindas yang lemah sebagai yang kuat, dengan kejam merapikan Qin Hao, memukulinya hingga setengah hancur. Namun, jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak enak dilihat,
Potensinya tidak cukup besar, kultivasinya kurang, maka itu akan membuatnya merasa terlalu dirugikan. Dia juga cukup terkenal di domain abadi. Seseorang bisa disakiti, tapi tidak dihina. Yi Hai merong. Shi Hao tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menghentakkan kakinya ke bawah, membuat tubuh Yi Hai benar-benar berubah bentuk, meninggalkannya benar-benar cacat. Baru setelah ini dia melepaskannya, dengan mengatakan, jika kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri, kamu tidak akan mengambil tindakan terhadap adik laki-lakiku. Apa artinya melibatkan orang lain? Bukankah kau ingin mencariku? Diriku yang sebenarnya ada di sini, datang saja. Yi Hai meraung, melompat keluar, langsung melemparkan dirinya ke Shi Hao. Namun, ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sepihak. Kemampuan ilahi kera iblisnya, serta bagian dari kekuatan Phoenix, sebelum Shi Hao, benar-benar kurang. Segera setelah itu, dia dihancurkan ke tanah. Pada akhirnya, dia tidak punya kekuatan lagi. Tubuhnya benar-benar hancur, dalam keadaan yang terlalu mengerikan, terbaring di sana, tidak bergerak sama sekali. Bicaralah, apa yang sebenarnya kalian semua cari? Pada saat ini, Shi Hao telah memukulinya sampai dia tidak memiliki kepercayaan diri lagi, sekarang memulai interogasi. Kau, bagaimana kau tahu? Benar, Yi Luo dan Su Hui, mereka berakhir di tanganmu? Aku baru tahu ada yang tidak beres. Wajah Yi Hai menjadi jelek, baru sekarang dia menyadari masalah ini. Bukan karena dia lambat, melainkan karena barusan, dia dipukuli dengan sangat menyedihkan oleh Shi Hao, seluruh tubuhnya tercengang, benar-benar dalam keadaan bertarung yang panik. Pada akhirnya, Yi Hai tidak bisa menahan lagi, dipukuli sampai jarum penghancur jiwa menembus ruang di antara alisnya, hendak menghapus roh primordialnya, baru kemudian dia cukup ngeri, segera tidak dapat terus bertindak keras. Meskipun dia pantang menyerah, ketika dihadapkan dengan kematian tepat di depannya, dia masih tidak ingin benar-benar mati, jadi dia menjadi lemah. Namun, apa yang bisa dia lakukan juga terbatas. Apa yang dia tahu kira-kira sama dengan apa yang dikatakan Su Hui dan Yi Luo, membuat Shi Hao agak tidak puas, membuatnya dipukuli dengan kejam oleh Shi Hao lagi. Yi Hai mengatupkan giginya. Emosi orang ini terlalu eksplosif bukan? Itu bahkan bukan salahnya karena tidak tahu, namun dia dipukuli lagi. Menjaga tunggul pohon hanya untuk menunggu kelinci yang tidak berguna sepertimu, itu benar-benar buang-buang waktu, kata Shi Hao. Yi Hai sangat marah sehingga asap keluar dari 7 lubang wajahnya, paru-parunya akan meledak. Pihak lain benar-benar memperlakukannya seperti kelinci kecil yang tidak berbahaya? Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya? Namun, tindakan berikut Huang bahkan lebih sulit baginya untuk bertahan. Kakinya dicengkeram begitu saja, dan kemudian dengan cara yang kurang ajar, dia diseret di sepanjang tangga batu, dibawa menuju Fate God Realm. Itu benar-benar membuatnya sangat marah. Yi Hai sangat marah, merasa sangat terluka dalam hati. Dia diperlakukan seperti mangsa, seperti domba gunung, seperti kelinci, kakinya disambar dan diseret menuju Fate God Realm. Aku bisa berjalan sendiri. Dia berteriak karena penghinaan. Bahkan jika dia harus mengikuti seseorang di belakang mereka, dia lebih suka melakukan itu daripada diseret. Ini terlalu memalukan. Aku tahu, tapi aku merasa ini lebih cocok. Shi Hao menjawab. Rambut Yi Hai berdiri tegak, matanya melotot keluar. Namun, pada akhirnya, dia menjadi seperti balon yang kempes, benar-benar menyerah. Sekarang dia bertemu dengan makhluk yang benar-benar tak kenal takut yang tidak disiplin dan tidak terkendali, menginjak-injak martabatnya tanpa rasa hormat, dia benar-benar kehabisan akal. Dia tidak bisa menang atas pihak lain, dan tahu bahwa Shi Hao juga tidak merasa takut, benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Persis seperti itu, Shi Hao menyeret Yi Hai bersamanya menuju gerbang besar Fate God Realm. Jadi ini bajingan kecil Immortal Domain? Kata kakek burung. Dia dan tetua koin sama-sama menunggu di sini. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Yi Hai merasa sedikit terpana. Dia tahu bahwa alam bawah adalah sekelompok bajingan, tidak ada satupun hal baik di sana. Bahkan kata-kata tetua berwajah baik seperti itu sangat tercela. Kita bahkan tidak bisa makan ini, tidak bisa mengunyah ini, apa gunanya membiarkannya hidup-hidup? Kita harus membunuhnya dan menyelesaikannya. Kata tetua koin. Ketika Yi Hai mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar. Dia merasa seperti ini benar-benar tidak berbeda dari neraka itu sendiri. Ada gunanya membuatnya tetap hidup. Di masa depan, aku akan menggunakannya untuk melatih murid aku. Kata Shi Hao. Dia ingin menjadi penjaga toko yang menyerahkan semua pekerjaannya kepada orang lain. Sekarang dia menangkap makhluk kuat dari domain abadi, itu seharusnya menjadi batu asah yang bagus untuk melatih naga sejati. Naga merah Gegu diteriaki. Akibatnya, kakek burung dan tetua koin tidak punya pilihan selain membuka wilayah lain. Ini adalah arena yang luas, kokoh dan tidak pecah, pada saat yang sama juga sebuah penjara. Setelah masuk, tanpa bantuan mereka, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Persis seperti itu, pertarungan hidup dan mati naga merah dimulai.
Shi Hao telah memberitahunya bahwa pada pertempuran dengan level yang sama, jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, maka dia akan mati sendiri. Sebagai tuannya, dia tidak akan turun tangan untuk membantu. Shi Hao tidak peduli dengan ini lagi. Dia kembali ke desa batu, akhirnya melihat bola berbulu yang telah dia pisahkan selama bertahun-tahun. Zuyan, kamu benar-benar agak riang, berkeliaran di dunia, berkeliling keajaiban dunia. Setelah berhari-hari, tidak ada tanda-tanda kamu sama sekali, kata Shi Hao. Ketika bola berbulu melihatnya, cara dia menunjukkan antusiasme terlalu berbeda. Itu berubah menjadi kera ilahi emas besar setinggi dunia, membuka mulutnya dan membawa taringnya, langsung mengacungkan tombak besar pegunungan, mengirimnya menabrak ke bawah. Mereka baru saja bertemu, namun sudah ingin bertukar beberapa petunjuk, mengukur kultivasinya. Namun, Shi Hao mengambilnya dengan satu jari, membuat bola berbulu kehilangan semua semangat juangnya. Dengan cepat menyusut, muncul di desa batu. Apakah kamu pikir aku hanya melakukan tur pemandangan? Baru-baru ini, aku fokus mencari harta karun gunung di hutan belantara yang besar. Bola berbulu menjawab. Shi Hao tergerak. Bahkan sekarang, dia masih belum melupakan harta gunung. Kamu menemukan beberapa petunjuk? Ayo pergi, aku ingin masuk, ayo kita cari bersama, kata Shi Hao. Sementara Shi Hao dan bola berbulu sedang mencari harta gunung, alam yang lebih tinggi tidak bisa tetap tenang. Master Sekte dari 3.000 provinsi semuanya terkejut, sekelompok orang saat ini tercengang, semuanya terpana. Siapa itu Yi Hai? Dia sangat kuat. Ketika bertarung di level yang sama di Void God Realm, dia masih dipukuli dengan menyedihkan? Ini tidak mungkin. Namun, ini adalah informasi yang mereka terima. Murid-murid mereka secara pribadi menyaksikan ini terjadi. Yi Hai dipukuli sampai seteguk giginya terbang kemana-mana, tulang jarinya terlepas, ini masih ada di gerbang Spirit Realm bahkan sampai sekarang. Setelah orang-orang ini terkejut, mereka memasuki alam roh bersama-sama, tiba di depan gerbang alam. Akibatnya, mereka semua tercengang, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Siapa yang melakukan ini? Apakah itu benar-benar makhluk setan besar yang disegel yang membuka segelnya? Namun, makhluk seperti Kunpeng dan naga sejati, bukankah mereka sudah lama mati? Selain Kunpeng dan yang lainnya, siapa lagi yang ada di sana? Siapa yang bisa mengalahkan Yi Hai dalam pertempuran di level yang sama? Itu Huang? Aku merasa itu pasti dia. Selain dia, kekuatan lain apa yang dimiliki alam bawah? Dia bahkan bisa membunuh anak muda hebat dari pihak lain. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Namun, bukankah dia lumpuh? Jika kamu menghitung waktu, kultivasinya sekarang benar-benar hilang, sudah menjadi manusia. Seseorang berkata dengan cemberut. Aku merasa tidak ada yang mustahil bagi Huang. Orang ini adalah variabel, penuh dengan semua jenis hal yang tidak terduga. Inilah yang dikatakan penguasa negara surgawi, sangat mementingkan Shi Hao. Jika memang ada kesempatan, dia benar-benar ingin mengirim seseorang untuk benar-benar memusnahkan Stone Village, memverifikasi apakah Huang benar-benar lumpuh dengan cara ini. Namun, orang-orang Istana Abadi berbicara, menggelengkan kepala sebagai penolakan. Menurut apa yang mereka katakan, keabadian yang hancur memberitahu mereka bahwa jenis kutukan ini, bahkan jika itu adalah keabadian sejati yang menderita, mereka juga akan lumpuh. Apalagi seorang kultivator alam rilis diri yang sepele. Huang ditakdirkan untuk lumpuh, itu pasti bukan dia. Ini pasti sesuatu yang istimewa di alam bawah, misalnya, telur yang menetas dari sarang naga sejati, atau anak Anumerta Kunpeng. 3.000 provinsi segera mulai membahas masalah ini. Meskipun Huang pergi, diakini lumpuh, namanya masih disebut sampai sekarang. Tidak lama kemudian, masalah ini menyebar ke 9 surga, mengejutkan berbagai keluarga besar yang berumur panjang. Bahkan Yu Chen, Putri Yao Yu, immortal yang diasingkan, 10 Raja Mahkota dan yang lainnya menyadarinya. Terlepas dari ini, berita juga mencapai utusan Immortal Domain. Ada kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke Void God Realm, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Apakah teman lama itu masih sehat? Selama hari-hari ini, ada orang-orang yang pindah satu demi satu, menuju ke 3.000 provinsi, bersiap untuk melihat-lihat Void God Realm, menyelidiki kebenaran. Apakah ada yang ingin bertemu dan pergi ke 3.000 provinsi bersama? Mari kita pergi dan melihat-lihat Void God Realm, melihat pemandangan menyedihkan dari apa yang disebut elit domain abadi dipukuli sampai semua giginya copot. Di 9 langit di atas, Cao Yusheng berteriak, memanggil teman-teman untuk bergabung dalam aksi 3.000 provinsi, nyala api besar menyala di dalam dirinya. Ketika dia mendengar berita dari Void God Realm, dia menjadi sangat bersemangat. Secara komparatif, semut tanduk surgawi kecil berwarna emas sedikit lebih langsung, bergumam bahwa Shi Hao pasti baik-baik saja, kultivasinya tidak hancur, bahwa dialah yang mengalahkan Yi Hai. Hahaha, ini terasa sangat enak. Bahwa Yi Hai berpikir bahwa dia adalah semua itu, menantang semua orang, sombong dan suka memerintah, aku sudah ingin berurusan dengannya untuk beberapa waktu. Pada akhirnya,
saudara aku Huang memukulinya dengan menyedihkan. Aku mendengar bahwa mulutnya dipukul sampai semua giginya rontok, bahkan tulang-tulang tubuhnya terbang keluar, dimasak lambat menjadi bubur. Harus dikatakan bahwa semut tanduk surgawi kecil itu buas, langsung saja. Yang lain masih setengah meragukannya, tidak yakin siapa yang mengambil tindakan, namun dia sudah yakin bahwa Shi Hao yang melakukan ini. Itu pasti gayanya, tidak ada kesalahan. Semut tanduk surgawi menampar dadanya, menempel pada pandangannya. Sekelompok orang semua terdiam. Mengapa mereka merasa semut ini berbicara seolah-olah dialah yang melakukan ini, bertingkah sangat bangga. Putri Yao Yu, aku akan membantumu mencari keluarga suamimu, ayo pergi. Jangan berpartisipasi dalam turnamen eliminasi tunggal apapun lagi, ayo cepat menuju ke 3000 provinsi. Ini adalah pesan yang dikirim Cao Yusheng kepada putri dari Istana Kekaisaran Umur Panjang. Yu Chen, King Yi, apakah kalian berdua benar-benar menjadi satu? Sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan, melihat seorang teman lama di Void God Realm. Harus dikatakan bahwa Cao Yusheng benar-benar membutuhkan pukulan. Bocah murid ganda, saudaramu telah dihidupkan kembali. Kamu diundang untuk bertarung dalam pertempuran lain. 10 Raja Mahkota, saudaraku telah menangkap Yi Hai, apakah kamu berani mengalahkan tamu domain abadi? Jin Zhan, Wang Shi, jika kamu punya nyali, maka turunlah ke alam dewa kekosongan untuk bertarung. Itu benar-benar, orang-orang yang datang untuk bergabung dalam aksi tidak peduli tentang hal-hal yang keluar dari kendali, beberapa di antaranya karena Cao Yusheng dan teriakan semut tanduk surgawi kecil, beberapa lainnya berteriak, mengirimkan pesan palsu. Informasi, merilis berita palsu. Berbagai negeri semuanya menjadi hidup, mengundang tokoh-tokoh terkenal ke Void God Realm untuk melihat sendiri siapa individu jahat itu. Aku dapat memberitahu kamu dengan sangat yakin bahwa Huang telah lumpuh. Jika kamu ingin berbicara tentang bagaimana dia sekarang, itu tidak lebih dari lelucon. Tidak mungkin dia bisa muncul lagi. Ini adalah penilaian ahli Istana Abadi, sangat yakin, dengan jelas menyatakan bahwa Huang telah menjadi sesuatu yang berlalu, tidak pernah muncul di dunia kultivasi lagi, sekarang benar-benar fana. Itu karena ketika mereka mempersembahkan korban, mereka diberitahu hal ini oleh makhluk abadi yang hancur dan terpencil sekali lagi, menerima jawaban pasti bahwa setelah Huang menderita kutukan penghancur keabadian, dia ditakdirkan untuk jatuh tanpa kecuali, bahwa tidak akan ada yang tidak terduga. Berbagai negeri semuanya berisik, semuanya mendiskusikan masalah ini. Banyak orang pindah, beberapa orang berkumpul di dekat gerbang Spirit Realm, menunggu untuk turun bersama yang lain. Makhluk jahat yang hebat ini membuat mereka ketakutan, orang normal tidak berani turun sendirian. Mereka menunggu untuk berangkat ketika sudah cukup banyak orang. Terhadap hal-hal ini, Shi Hao tidak memperhatikannya lagi, karena dia juga meramalkan hal itu terjadi. Dia meninggalkan semuanya di tangan kakek burung dan tetua koin. Saat ini, dia mulai mencari di hutan belantara yang luas dengan Hairi Ball, melihat sekeliling, mencoba menemukan harta karun gunung itu. Saat itu ketika harta gunung muncul, cahaya keberuntungan melonjak, pemandangannya luar biasa. Itu sebelumnya telah menarik Kyongki, Heaven Swallowing Sparrow, Zuyan, dan burung merah kecil, memperebutkannya dengan intens. Saat itu, Dewa Willow baru saja bangun dari keadaan sekaratnya, jadi dia tidak berpartisipasi. Ketika dia memikirkan Dewa Willow, Shi Hao menghela nafas lagi. Seluruh tubuh pohon Dewa Willow hancur, berubah menjadi benih, mengalami kelahiran kembali, kemudian ia menderita petir misterius, berjuang antara hidup dan mati lagi, tidak diketahui apa yang akhirnya memprovokasi. Dari era agung kuno abadi hingga era ini, ia telah mengalami beberapa reinkarnasi, dari kondisi paling kuat kembali ke yang terlemah, mulai dari awal. Jalan macam apa yang dimiliki Dewa Willow? Kemana arahnya? Seperti apa kesimpulan akhirnya? Shi Hao memikirkan rahasia di tempat Dewa Willow akhirnya menghilang, yang juga merupakan tempat di mana penguasa wilayah terlarang menderita. Ada apa di balik bendungan itu? Saat itu, ketika Dewa Willow tinggal di desa batu, tubuh emasnya yang tak tertandingi hancur total, dipaksa untuk memulai kembali dari bawah. Semua penduduk desa tahu bahwa dalam beberapa tahun pertama, itu sepenuhnya hitam, tidak ada satu daun pun di atasnya, benar-benar layu, tidak memiliki sedikit pun kekuatan hidup, seolah-olah telah mati. Hanya beberapa tahun kemudian ia bangkit kembali dari keadaan terlemah, menghasilkan tunas yang lembut, nyaris tidak berhasil bertahan. Dalam beberapa tahun berikutnya, perlahan-lahan berkultivasi, mengumpulkan beberapa kekuatan. Kalau tidak, itu tidak harus menghindari 4 raksasa pencari harta karun gunung. Orang bisa melihat betapa mengerikan kondisinya saat itu. Jelas bahwa hutan belantara yang luas ini sudah bukan lagi wilayah dekat desa batu, melainkan tepi wilayah desolate. Ada batu-batu aneh yang terjal di mana-mana, gunung-gunung berbatu menjulang di sekitarnya. Shi Hao menemukan sarang burung. Itu sangat besar, dan juga luar biasa. Itu dibangun dari kayu kuno, terletak di puncak gunung batu. Esensi spiritual yang kabur dilepaskan darinya.
Sarang burung surga menelan? Shi Hao terkejut. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia masih tidak melupakan burung ganas itu, kesan yang terlalu dalam. Ini adalah auranya. Namun, Heaven Swallowing Sparrow sudah mati, jadi pentingnya datang ke sini tidak besar. Shi Hao berbalik untuk menatap Zuyan. Zuyan menggelengkan kepalanya, berkata, kamu harus tahu bahwa saat itu, harta gunung diperoleh olehku, tetapi karena aku terluka parah, diriku yang sebenarnya tersembunyi di dalam lumpur, dan sebagai hasilnya, harta gunung itu akhirnya hilang. Hilang. Zuyan kehilangan ingatannya saat itu, terlalu banyak lupa, hanya dalam beberapa tahun terakhir ia pulih. Sangat dicurigai bahwa Heaven Swallowing Sparrow memperoleh harta itu pada akhirnya, karena ia telah mengunjungi lumpur di kemudian hari, menemukan bulu-bulu yang rusak dari Heaven Swallowing Sparrow di sana. Tentu saja, tidak 100% yakin bahwa burung ganas inilah yang mendapatkan harta gunung, bagaimanapun juga, mereka telah bertarung dengan sengit. Untuk bulu setan yang menempel di tubuhnya, lalu dibawa ke tempat persembunyian itu, benar-benar normal. Heaven Swallowing Sparrow sudah tidak ada lagi, tetapi aku perhatikan bahwa seseorang yang sangat kuat telah mengunjungi tempat ini sebelumnya. Bola berbulu membawa Shi Hao ke dalam sarang. Tempat ini sangat sunyi, energi spiritual kabur, dibuat dari rumput sutra emas. Ada sajadah di sini, serta beberapa kapal, tanah kultivasi yang tenang. Teknik transformasi 72 klan aku sangat terkenal, tetapi kami memiliki kemampuan ilahi lain yang dapat mengembalikan sesuatu ke kondisi aslinya, mencari adegan terbaru di suatu tempat. Kata Zuyan. Itu ditampilkan di sini. Pada akhirnya, sesosok samar muncul di sarang Heaven Swallowing Sparrow, seorang tetua dengan kulit berkerut, rambut seputih salju, tidak jelas, tetapi dia benar-benar ada di sini. Seseorang telah mengunjungi sarang Heaven Swallowing Sparrow, kultivasinya agak kuat. Keterampilan aku tidak cukup, tidak dapat memastikan siapa orang ini. Zuyan menghela nafas. Namun, ini adalah petunjuk paling penting yang dia temukan. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia sedikit terkejut. Sepertinya masih ada beberapa individu kuat yang selamat dari kekacauan besar 8 wilayah di masa lalu, dewa yang tidak lemah tersisa di dunia ini. Kamu harus mencobanya. Zuyan memberikan metode kuno itu kepada Shi Hao, memintanya untuk menampilkannya di sini. Angin dan kilat menyapu. Ketika Shi Hao menampilkannya, sosok hantu muncul di mana-mana, bahkan beberapa sosok kosong yang tidak relevan muncul, membuat tempat ini tampak menyeramkan dan mendung. Zuyan terkejut. Dia menemukan bahwa saat ini, kultivasi Shi Hao menembak lurus ke atas, beralih dari dewa sejati ke dewa surgawi, dan kemudian dengan cepat melonjak. Seberapa dalam kultivasimu? Ini bertanya. Ini juga yang ingin diketahui dunia luar. Banyak yang curiga bahwa dia berada di alam dewa sejati, mungkin mencapai batas tingkat dewa surgawi. Sekarang, sepertinya semua orang meremehkannya. Dia jauh lebih besar dari level itu. Pembebasan diri. Shi Hao menjawab. Zuyan tercengang, merasa terguncang tak terlukiskan. Pada akhirnya, itu mengungkapkan ekspresi aneh. Bocah kecil itu sudah mencapai level ini? Itu benar-benar sangat menakutkan. Lupakan alam bawah, bahkan ketika langit dijelajahi, berapa banyak makhluk yang memiliki tingkat pertumbuhan seperti ini? Kamu telah memecahkan legenda, menempa jalan yang tak tertandingi. Zuyan menghela nafas. Dia tahu bahwa jalan masa depan Shi Hao bukanlah sesuatu yang bisa dilihat orang luar, ditakdirkan untuk menjadi luar biasa tak tertandingi. Pada saat yang sama, itu juga akan penuh dengan kesulitan, tipe individu ini tidak akan pernah mengalami kedamaian. Itu menjadi jelas. Ini juga burung iblis. Zuyan terkejut. Shi Hao juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Tetua itu menjadi semakin jelas, rambut putih jarang, sangat tua. Pada akhirnya, itu berubah menjadi angsa. Masa lalu diciptakan kembali, adegan sebelumnya dipulihkan, apalagi mengungkapkan tubuh aslinya. Mustahil. Ekspresi bola berbulu berubah. Siapa ini? Kamu mengenalinya. Shi Hao terkejut. Ini Swan Saint. Bola berbulu menjawab. Shi Hao tertegun, dan kemudian teringat. Bukankah ini tuan dari Heaven Swallowing Sparrow? Ada desas-desus bahwa Heaven Swallowing Sparrow menerima bimbingan Swan Saint, itulah sebabnya kultivasinya secara bertahap menjadi hebat. Namun, selama tahun-tahun terakhir Swan Saint, angsa itu malah melahapnya. Dapat dikatakan bahwa reputasi Heaven Swallowing Sparrow di Desolate Region sangat terkenal. Banyak orang membencinya, menyebutnya makhluk tercela yang tidak memiliki perilaku moral, tetapi itu sangat kuat, tidak ada yang bisa menghadapinya. Menarik, orang mati benar-benar muncul di sini, membawa pergi harta gunung. Shi Hao melihat bahwa orang ini memiliki potongan tulang berbentuk persegi panjang yang putih bersih seperti batu giok. Zuyan bersikeras bahwa inilah yang diperolehnya saat itu, hanya untuk segera kehilangannya. Kultivasi individu ini tidak lemah, kata Shi Hao. Orang tua ini benar-benar jahat dan menakutkan. Mereka semua mengatakan bahwa itu dimakan oleh Heaven Swallowing Sparrow di tahun-tahun berikutnya, namun masih hidup. Zuyan menghirup udara dingin. Namun, sekarang,
Alam rilis diri Shihao kembali, jadi itu juga tidak terlalu mengkhawatirkan. Kami akan mencari tempat kultivasi Swan Saint di masa lalu, tempat kematiannya, kemana dia suka pergi. Setelah mengumpulkan semua jenis informasi, aku menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat ditemukan, kata Shihao. Aku setuju. Aku tidak berharap kami membuat penemuan hebat seperti itu. Kita akan segera melihat harta karun gunung, kata bola berbulu. Negara batu sekarang berkembang dengan kemakmuran. Sekarang kekuatan suatu negara digunakan untuk menyelidiki Swan Saint secara alami menjadi lebih mudah. Tentu saja, masalah ini masih dilakukan dengan sangat rahasia, atau akan buruk jika mereka akhirnya menakuti ular itu agar tidak memukuli rumput. Swan Saint masih hidup, ini di luar prediksi Shihao. Secara komparatif, keberadaan yang diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang dari hutan belantara yang besar jelas bukan masalah sepele. Jika itu benar-benar dimakan oleh muridnya, maka itu agak tidak masuk akal. Tuan, gerbang ranah agak hidup, banyak orang datang. Ada beberapa yang menyebut namamu, apakah kamu akan mengunjungi mereka? Naga merah datang. Gerbang Fight God Realm disegel. Kakek burung dan tetua koin tidak ingin mengalami sakit kepala hebat lainnya, langsung menutup gerbang besar, mengunci semua orang di luar untuk menjaga kedamaian. Shihao berpikir sebentar dan berkata, pergilah ke sana dan beritahu mereka bahwa Huang telah lumpuh, tidak dapat memasuki alam dewa kekosongan, jadi dia tidak memiliki cara untuk melihat teman-teman lamanya. Ketika naga merah tua mendengar ini, dia membuka mulutnya, ekspresinya sangat aneh. Tuan murahannya ini berbohong melalui giginya, jelas tidak bagus. Menipu pihak lain seperti ini, apakah ini untuk menipu mereka nanti? Bukankah kamu baik-baik saja? Terlebih lagi, jika mereka benar-benar memasuki Void God Realm, bukankah semuanya akan menjadi jelas? Gegu bergumam. Berhenti berbicara omong kosong, pergi saja jika aku menyuruhmu pergi. Lagi pula mereka tidak bisa masuk ke sini. Shihao dimarahi. Pada akhirnya, naga merah membawa berita ini ke gerbang alam, berbicara melalui gerbang batu, memberitahu mereka dari alam yang lebih tinggi bahwa Huang lumpuh, bahwa dia tidak bisa memasuki dunia spiritual lagi. Mustahil? Bagaimana mungkin Huang lumpuh? Ada beberapa yang tidak percaya ini, berteriak keras, melonjak dengan emosi. Ini adalah orang-orang yang berbagi niat baik dengan Shihao, berharap dia bisa menciptakan keajaiban, bahwa dia bisa muncul kembali di dunia ini suatu hari nanti. Mereka tidak bisa menerima hasil ini. Saudaraku, bagaimana dia bisa lumpuh? Kutukan pemecah abadi terkutuk, dia seharusnya bisa melewatinya. Cao Yusheng mengeluarkan raungan rendah, sementara semut tanduk surgawi juga marah, menggedor gerbang kerajaan. Teman-teman lama Shihao semuanya menghela nafas. Tidak ada yang lebih buruk dari ini. Shihao akhirnya menderita, lumpuh begitu saja. Hahaha, ada beberapa orang lain yang tertawa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga Jin, keluarga Wang, dan lainnya. Ada master sekte secara alami dari 3.000 provinsi seperti negara surgawi, dunia bawah bumi, dan lainnya termasuk di antara ini. Apa yang kalian semua tertawakan? Hati-hati atau orang tua ini akan membantai kalian semua. Semut tanduk surgawi kecil melotot, sangat dingin, melihat ke arah orang-orang itu. Anak muda, jangan bertindak gegabah. Kami hanya memikirkan beberapa hal lain. Seseorang berkata, jangan lakukan apapun. Cao Yusheng berkata pelan. Itu karena utusan Immortal Domain ada di sini, beberapa orang di sisinya. Mereka semua diam, wajah mereka cekung. Ini semua benar-benar ahli yang hebat. Ketika 3 anak muda Immortal Domain yang sedang naik daun memasuki Void God Realm, mereka menghilang begitu saja, membuat mereka semua agak kesal, pikiran mereka dingin. Mereka berasal dari domain abadi, namun mereka terhalang oleh alam bawah yang sepele ini, membuat mereka penuh dengan ketidakpuasan. Namun, terhadap mereka bertiga yang bergerak sendiri, meninggalkan pasukan utusan dan dengan tergesa-gesa memasuki Void God Realm, ini juga meninggalkan mereka dengan sejumlah keluhan. Hanya saja, mereka semua berasal dari domain abadi, jadi tidak peduli kesalahan macam apa yang dilakukan ketiga anak muda itu, di mata utusan itu, adalah tanggung jawab mereka untuk menghukum mereka. Administrator Void God Realm, tolong keluar untuk menemui kami. Pada saat ini, utusan berbicara. Statusnya berbeda dari orang lain di sini. Namun, ketika dihadapkan dengan kakek burung dan tetua koin, dia masih kehabisan akal, karena kedua tetua ini tidak memperhatikannya. Mereka mengerucutkan bibir, berbicara satu sama lain. Orang itu bisa memerintahkan kita. Dia tidak bisa. Kalau begitu biarkan dia tersesat. Bocah naga, pergi dan beritahu mereka bahwa Fate God Realm bukanlah tempat yang bisa mereka masuki, mereka harus mengalahkannya. Naga merah itu terdiam. Pertama, menuju sapaan yang tidak nyaman itu, bocah naga, yang lainnya adalah cara 2 hal lama ini dalam melakukan sesuatu. Itu terlalu kasar, mengapa lebih buruk dari tuannya? Katakan saja langsung seperti itu? Gegu bertanya. Benar, hanya itu secara langsung. Naga merah tua itu menguatkan dirinya.
Itu tiba di depan gerbang kerajaan, dan kemudian memukulnya, berkata, "Berhentilah berisik. Tuan kerajaan, batuk, administrator Void God Real menyuruhku untuk memberitahu kalian semua untuk mengalahkannya, untuk tidak terlalu jelek di sini." Semua orang di luar terdiam. Void God Realm, apakah ini iblis? Untuk secara langsung membuat semua orang mengalahkannya, termasuk utusan domain abadi, semua orang menjadi sedikit pusing, sedikit tidak percaya. Brazen, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Segala sesuatu di bawah langit diperintah oleh domain abadi, apakah kamu semua berani tidak patuh? Seseorang berteriak. Mata utusan itu sangat dingin. Ini benar-benar tidak memberinya wajah apapun, mengusir mereka begitu saja. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini setelah memasuki 9 surga 10 bumi. "Tetua, bagaimana lagi aku harus mengutuk mereka?" Naga merah tua datang untuk meminta bimbingan, bahkan tidak mengatakan bagaimana merespons, langsung bertanya bagaimana mencaci mereka. Dia benar-benar anak ajaib. "Anak ini mungkin layak untuk diajari," kakek burung memuji. "Layak untuk diajarkan?" Naga merah diam-diam mengutuk ketidakpuasan. Saat bertemu dengan dua hal lama ini, bahkan orang yang paling normal pun akan mempertimbangkan hal-hal dengan pemikiran yang tidak biasa. Jika dia tidak akan mencaci maki mereka, lalu apakah dia seharusnya berbicara tentang alasan? "Pergi, beritahu hal lama itu untuk berkonsultasi sedikit dengan domain abadi terlebih dahulu sebelum kembali, jika tidak, dia tidak boleh datang ke sini untuk membawa bencana ke dirinya sendiri." Tetua koin berkata dengan tenang. Naga merah Gegu sangat kooperatif, berjalan mendekat, langsung mengejek pihak lain, membuat semua orang di luar saling memandang dengan cemas. "Orang tua itu sudah mengatakan kepada kalian semua untuk menyeret pantatmu kembali ke domain abadi dan berkonsultasi dengan atasanmu. Apakah kalian tidak punya mata? Lihatlah tempat seperti apa kamu berada, jika kamu berani menggerutu lagi, kalian semua akan dipukul sampai mati." Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kakek burung dan tetua koin menggertakkan gigi mereka, keduanya merasa bahwa bocah ini jelas terlalu bermulut besar. Apakah dia tersesat oleh bocah sihau itu? Ini adalah garis keturunan naga sejati, apakah menurutmu mereka dari jenis yang baik? Mereka adalah ras yang bangkit setelah menginjak-injak tulang mayat yang tak terhitung jumlahnya, jelas tidak baik. Kedua tetua itu mengejek garis keturunan naga merah itu. Gegu menggertakkan giginya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dunia luar meletus. Orang-orang immortal domain tidak bisa menahan amarah mereka, membombardir gerbang kerajaan dengan serangan. Bahkan utusan immortal domain tercengang. Dia mengingat beberapa hal yang dia dengar dari sosok fosil hidup, bahwa ada beberapa area di 9 surga 10 bumi yang tidak dapat ditembus secara acak. Mungkinkah selain dari daerah terlarang, ada hal-hal aneh di sini juga? Aku hanya ingin tahu, Shihao, apakah dia benar-benar menjadi manusia fana? Seorang wanita berbicara pelan, suaranya terdengar. "Siapa kamu? Yu Chen, King Yi, penyihir, atau Yao Yu? Atau mungkin Wang Xi?" Sisi gosip Gegu terbakar. Itu karena dia telah tinggal di desa batu, mendengar tentang hal-hal yang Shihao katakan kepada penduduk desa tentang alam yang lebih tinggi, mengingat nama-nama ini. Ada beberapa wanita di luar gerbang kerajaan yang ekspresinya tidak berubah. Namun, ketika mata mereka melewati gerbang, mereka benar-benar ingin menghancurkan gerbang alam itu dengan lurus. "Huang sebenarnya tidak benar-benar lumpuh, kan?" Seseorang bertanya. "Apa yang kamu katakan? Meskipun kultivasi tuanku telah hilang, dia masih bukan seseorang yang bisa kalian olok-olok." Naga merah berkata. "Dia tidak lumpuh," kata orang lain. "Betapa menggelikan, bahkan sekarang, dia menginginkan keajaiban. Makhluk tertinggi istana abadi, aku berani secara pribadi menjamin bahwa dia tidak akan pernah bisa memasuki dunia kultivasi lagi." Orang-orang istana abadi juga datang. Gerbang ranah tidak bisa tetap tenang selama berhari-hari, orang-orang itu tidak pergi. Sementara itu, ketika ada kekacauan seperti itu di sini, Shihao bergerak, secara pribadi mengikuti petunjuk itu, menyelidiki keberadaan Swan Shen. Dia menggunakan metode rahasia untuk menciptakan kembali adegan masa lalu, menyelidiki keberadaannya. Akhirnya, dia membuat terobosan dalam penyelidikannya, membenarkan bahwa Swan Shen masih hidup. Dia mengolah jenis teknik rahasia, sekarang bersembunyi di daerah banjir. "Ayo pergi, mari kita lihat apa sebenarnya harta gunung itu." Shihao dan Zuyan menuju jalan mereka. Namun, hari itu, naga merah itu kembali, membawakan sepotong informasi. Kakek burung dan tetua koin direcoki melampaui apa yang bisa mereka tanggung, pada akhirnya mereka membuka gerbang kerajaan, membiarkan orang-orang itu masuk. Shihao terkejut. Kedua tetua itu memberinya masalah lagi. Dia tidak berencana untuk menghadapi orang-orang itu, sebaliknya ingin tetap patuh di alam bawah, tidak ingin ditipu oleh orang lain. Sekarang adalah fase pelatihannya yang terpencil. Sebelum kekuatannya mencapai tingkat tertentu, dia tidak ingin muncul. Orang-orang itu mungkin mengalami bencana besar sekarang setelah mereka memasuki alam dewa kekosongan.
Aku harus melihat dan melihat apa yang dilakukan kedua kentut tua itu, kata Shihao. Mereka tidak bertindak sembarangan, semuanya terjebak di tempat yang diselimuti kabut. Saat ini, kedua tetua mengalami sakit kepala yang cukup. Dikabarkan bahwa bahkan mereka berdua tidak dapat sepenuhnya mengendalikan wilayah itu. Naga Merah berkata, ini membuat Shihao terkejut. Benar saja, dia mengalami betapa tidak dapat diandalkannya kedua hal lama itu sekali lagi. Mengapa mereka melakukan ini? Shihao tidak puas. Mereka menganggap orang-orang itu tidak enak dilihat, jadi mereka ingin menggunakanmu untuk merapikannya. Kedua tetua mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang langka untuk mengasah diri bagi kamu, itu dapat membantu kamu masuk ke alam makhluk tertinggi. Naga Merah berkata. Shihao menatap kosong sejenak. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung menuju Fate God Realm. Makhluk tertinggi. Kedua kata ini sangat mengguncang Shihao. Hatinya menjadi tegang. Dia selalu ingin menembus level ini, tetapi dia tahu bahwa kecepatan kultivasinya saat ini sudah sangat menantang surga. Tidak mungkin dia bisa mencapai level makhluk tertinggi secepat itu. Dia masih membutuhkan lebih banyak mengasah diri. Bagaimanapun, dia baru berusia 20 tahun, namun dia sudah mencapai alam rilis diri. Ini benar-benar menghancurkan legenda, bisa dianggap mengejutkan dunia, sudah merupakan keajaiban. Jika dia menginginkan lebih dari ini, maka itu tidak realistis. Tuan, kamu benar-benar ingin menjadi makhluk tertinggi? Berapa umurmu? Aku mendengar bahwa makhluk tertinggi termuda masih jauh lebih tua dari kamu. Bukankah ada pepatah itu? Mengklaim senioritas dan melayani sebagai leluhur, ini adalah domain orang tua. Naga Merah berkata, apakah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang-orang tua yang tidak berguna itu? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu cerewet? Kata-kata Shihao segera membuatnya menelan kembali kata-kata berikut. Void God Realm menjadi sunyi. Orang-orang dari alam ini tidak tahu bahwa makhluk kuat dari alam yang lebih tinggi sudah turun ke alam yang lebih rendah. Naga Merah memimpin jalan, dengan cepat menuju ke tujuan. Tempat ini agak menarik. Shihao sangat terkejut. Wilayah ini terlalu unik. Ketika seseorang berjalan di rawa-rawa, langit dan bumi menjadi gelap, kabut melonjak kemana-mana. Gelombang bau busuk keluar dari mulut dan suaranya. Ini adalah alam dewa kekosongan, tetapi dalam hal persepsi sensorik, tidak ada perbedaan dari dunia nyata. Rawa ini memberi seseorang jenis perasaan yang keji dan jahat. Adegan yang dilihat di sini membuat seseorang ingin muntah. Itu karena tempat ini terlalu istimewa. Di rawa itu, ada kolam satu demi satu. Setelah diperiksa lebih dekat, semuanya berwarna merah kirmizi, warna darah. Di dalam rawa ada tulang yang membusuk, lengan yang membawa gumpalan darah, dan hal-hal lain. Ketika kaki naga merah itu turun, beberapa bola mata muncul dari dalam rawa, membawa bau busuk. Bau busuk sangat menyengat. Ayo, kultivasimu sudah mencapai level ini, namun kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Shihao dimarahi. Terhadap murid ini, dia benar-benar tidak pernah sebaik itu, mengkritiknya kapanpun dia mau. Tentu saja, kadang-kadang, dia masih menambahkan sedikit perhatian di antara kritik. Tempat ini membatasi ranah kultivasi kita, aku tidak bisa menggunakan teknik gerakan apapun, jadi tentu saja kaki aku akan tenggelam ketika berjalan di sini. Naga Merah itu merasa dirugikan. Namun, ketika dia berbalik, dia langsung terpana. Tubuh Shihao ringan dan bebas. Ketika dia menginjak lumpur, tubuhnya tidak ternoda bahkan oleh setitik kotoran pun, putih bersih dan bersih, tanpa sedikit pun kotoran. Bagaimana dia melakukan ini? Dia melakukan semua yang dia bisa, namun dia gagal. Dia sudah yakin bahwa batasan spasial mengendalikan semua dao magis, semua makhluk menjadi seperti orang biasa di sini. Begitu seseorang berakhir di sini, mereka akan kehilangan keterampilan dao mereka. Namun, apa yang dia lihat sekarang memberinya pukulan mental yang cukup besar. Tuannya yang murah ini benar-benar baik-baik saja. Kamu, bagaimana kamu melakukan ini? Naga Merah tidak bisa mengetahuinya. Namun, dia juga melihat bahwa Shihao kemungkinan besar hanya bisa sejauh ini, tidak bisa bergerak di udara. Bagian bawah kaki Shihao bersinar, 3 garis pancaran cahaya ilahi keluar, membawa tubuhnya 3 inci di atas tanah. Tidak ada daging dan tulang yang membusuk yang menyentuh kakinya, membuat naga merah itu terkejut. Ini adalah tempat yang langka untuk pengembangan diri, namun kamu tidak menghargainya. Jika kamu bisa mencapai 1 inci di atas tanah, maka itu sudah cukup bagi kamu untuk membuat kekacauan di antara rekan-rekan kamu. Kata Shihao. Dia berbicara ini dengan serius, karena dia benar-benar melihat bahwa tempat ini luar biasa. Hanya dengan mengoperasikan kultivasi seseorang dengan kekuatan penuh, seseorang dapat mencapai langkah ini. Di tempat ini, seseorang hanya bisa tetap tidak terpengaruh jika seseorang mengoperasikan kekuatan magis habis-habisan. Sebuah penghalang tak berbentuk hancur dari segala arah, seolah-olah ada batu kilangan yang membebani tubuhnya, memurnikan tubuh dan jiwanya. Gegu melihat pancaran pedang keluar dari permukaan tubuh Shihao. Ada serangan energi pedang padanya, namun dia tidak terpengaruh.
Ini adalah tanah di mana makhluk tertinggi bertarung. Lihatlah ke sekeliling kamu, tulang-tulang itu semua ditinggalkan oleh yang paling kuat setelah mereka jatuh. Ada beberapa makhluk yang roh primordialnya bertempur dalam pertempuran hebat di puncak, yang pada akhirnya menyebabkan tempat ini menjadi compang-camping. Jenis lingkungan ini adalah bidang pelatihan terbaik untuk generasi kita. Shi Hao menginstruksikan muridnya sendiri. Meskipun naga merah ingin berbicara kembali, dia segera menjadi diam. Pada akhirnya, dia mengoperasikan kekuatan magis, mulai menahan tekanan ini. Akhirnya, dia berhasil naik setengah inci di atas tanah. Ketika dia mendekati 1 inci, keringat sudah menutupi dahinya, sangat tegang. Apakah kamu melihat perbedaannya? Kamu dan aku terpisah 2 tingkat. Shi Hao tidak berbasa-basi sama sekali, apalagi memiliki ekspresi puas di wajahnya, penuh narsisme. Jenis sikap ini sama sekali tidak seperti milik seorang master, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu seperti pamer. Bagaimana dia seharusnya memperlakukan orang seperti ini sebagai tuan? Naga merah tua itu sangat marah, ekspresinya jelek, melotot padanya. Pada kenyataannya, Shi Hao sangat halus dan cantik. Meskipun dia baru berusia 20 tahun, sejak kultivasinya membuahkan hasil, penampilannya tidak benar-benar berubah. Selain tumbuh sedikit lebih tinggi, wajahnya benar-benar seperti remaja, lembut dan tidak berbahaya. Bersama dengan keangkuhan itu, tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia lebih seperti anak muda yang hidup dan ceria, tidak memiliki sedikit pun kedewasaan. Tuan, aku mendengar bahwa kamu juga dapat dianggap sebagai orang yang hebat. Dalam pertempuran besar Desolate Border, kamu mencapai semua jenis prestasi hebat. Kenapa di depanku, kamu memiliki penampilan yang menjijikan? Kata-kata naga merah itu mengandung sarkasme. Akibatnya, dia langsung ditendang terbang oleh Shi Hao. Berkultivasi dengan patuh. Wilayah ini mengungkapkan tingkat sebenarnya dari seorang ahli. Apakah kamu melihat di level apa kamu berada? Menurut apa yang dikatakan Shi Hao, hanya ketika kaki meninggalkan tanah yang membusuk, tidak ternoda oleh lumpur, itu hampir tidak dapat dianggap melebihi batas, sosok surga yang melengkung. Apakah kamu memuji aku atau memuji diri sendiri? Naga merah itu memutar matanya. Itu karena dia hanya bisa mencapai setengah inci di atas tanah, hanya mencapai 1 inci jika dia keluar semua, sementara Shi Hao bisa mencapai 3 inci di atas tanah. Bukankah ini berarti dia setidaknya 2 level lebih tinggi dari mereka yang melebihi batas? Mereka mencapai tujuan mereka. Ada energi darah yang melingkar di tempat ini. Rawa itu berwarna merah tua, apakah ini lumpur atau pasta berdarah? Tidak mungkin untuk membedakan, membuat seseorang merasa semakin tidak nyaman. Di tempat ini, kepala naga merah dipenuhi keringat, seluruh tubuhnya seolah basah kuyup. Dia tidak mau menerima hasil ini, terus mengoperasikan kekuatan magis, menahan tekanan tanpa bentuk. Namun, itu benar-benar terlalu melelahkan, dia merasa agak sulit untuk bertahan. Bagus, jangan memaksakan dirimu. Shi Hao menepuk bahunya. Ketika naga merah itu ditepuk olehnya seperti ini, kakinya langsung tenggelam ke dalam lumpur berdarah, membuatnya sangat marah hingga dia melotot. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, tuannya yang tidak berperasaan ini benar-benar mengabaikannya. Segera setelah itu, Shi Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Dia melihat beberapa teman lama di dalam kabut di depan. Mereka tersebar di mana-mana, mencari seolah-olah mereka buta. Mereka mencari jalan. Kedua tetua mengatakan bahwa mereka akan tersesat begitu mereka masuk ke dalam. Tuan, apakah kamu berani masuk? Naga merah mendesak dengan niat jahat, membawa sedikit perasaan provokatif. Segera setelah itu, Gegu mengerti apa yang dikenal sebagai mengatur diri sendiri, serta betapa kejamnya tuannya. Shi Hao mengangkat lehernya dan langsung melemparkannya ke dalam. Tubuh naga merah itu menabrak kabut berdarah, menabrak seseorang, keduanya menangis. Bajingan kecil, dari mana kamu berasal? Apakah keluargamu tidak mengajarimu cara berjalan dengan benar? Ini adalah pria paruh baya dengan temperamen yang berapi-api. Dia mengacungkan telapak tangannya, akan mengirimnya menampar. Pada akhirnya, naga merah tua itu bahkan lebih marah darinya. Dengan raungan, dia menyerang kemudian tetapi tiba lebih dulu, meraih lengan itu. Dengan suara kaca, tulang lengan itu patah. Dia dilemparkan seperti karung oleh tuan murahan itu, membuat lumpur berdarah memercik kemana-mana. Naga merah itu merasakan gelombang kemarahan, suasana hatinya secara alami menjadi buruk. Pada akhirnya, dia memukul orang ini ke tanah, dan kemudian memberinya beberapa hentakan, baru kemudian dia melampiaskan kebencian. Tidak jauh, di luar kabut, Shi Hao menyaksikan dengan penuh minat. Matanya menyala dengan cemerlang, karena dia melihat bahwa mereka semua adalah teman lama. Yang dihajar naga merah adalah seorang tetua agung dari salah satu dari 3.000 sekte besar provinsi, tapi dia masih dipukuli. Apakah orang-orang istana abadi datang? Jika aku melihat mereka, aku akan merebus kalian semua hidup-hidup. Shi Hao berkata dengan penuh kebencian, mencari orang-orang itu. Segera setelah itu, dia melihat seseorang yang dikenalnya.
Haruskah dia memanggilnya Yu Chen atau King Yi? Pakaian putihnya lebih murni dari salju, saat ini mencari-cari dengan bingung. Semua orang yang masuk akan tersesat, tidak dapat menemukan jalan kembali. Gadis cantik, kamu akan dirampok. Suasana hati Si Hao sangat bagus. Dia berdiri di tepi wilayah berkabut, berteriak ke arah sosok cantik itu. Siapa? Memanggilnya King Yi baik-baik saja, memanggilnya Yu Chen juga bisa dilakukan. Sekarang, keduanya mulai bergabung bersama, sangat terkejut dan waspada, mencari musuh sembrono di kabut. Kamu bahkan tampaknya tidak memiliki banyak hal, tidak ada harta magis atau barang langka, apakah hanya penampilanmu yang berharga? Maka aku kira inilah yang akan aku curi. Si Hao tertawa terus-menerus, mengulurkan tangan, meraih ke dalam. Lengan Si Hao hanya mencapai panjang jang. Harus dikatakan bahwa penindasan kultivasi di sini sangat parah. Bahkan seseorang sekuat dia, melebihi batas, hanya bisa mencapai sebanyak ini. Namun, meskipun demikian, itu masih cukup mencengangkan. Jika kultivator lain melihat ini, mereka pasti akan menunjukkan ekspresi kaget. Itu karena yang lain semuanya ditekan ke tingkat manusia, hanya dia yang masih bisa menampilkan metode rahasia seperti ini. Itu pada dasarnya sama dengan menjadi tinggi di atas, memiliki dukungan untuk memandang rendah semua orang. Dari mana asalmu, makhluk jahat? Yu Chen mundur. Ujung gaunnya sekarang merah, ternoda oleh lumpur berdarah. Terlepas dari seberapa kuat seseorang, setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, tidak mungkin kaki mereka tidak menyentuh tanah. Mereka harus berjalan di atas lumpur berdarah, tidak mampu menahan rasa lelah. Sedikit udara melewati hidungnya dari gerakan ini, membuat tubuhnya yang tinggi dan ramping menjadi kencang. Lengannya yang seputih salju terulur, melakukan semua yang dia bisa untuk menghasilkan jejak mending surga, tetapi itu terlalu sulit. Kami sangat dekat satu sama lain, namun dia masih belum mendengar suaraku. Sepertinya kabut ini benar-benar agak aneh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan masuk ke dalam atau tidak. Meskipun dia bisa mengalahkan siapapun, dia takut menjadi buta juga, meraba-raba tanpa bisa menemukan jalan keluar. Jika itu terjadi, maka itu tidak akan menjadi bahan tertawaan. Kedua tetua itu mungkin hanya menonton dari samping, menikmati penderitaannya. Kakek burung, tetua koin, di mana kalian berdua? Cepat dan tunjukkan dirimu. Si Hao memanggil, namun, pada akhirnya, tidak ada yang menanggapinya. Dia mengerutkan kening. Setelah berpikir sebentar, dia langsung memasuki rawa itu. Dia adalah harimau ganas di sini, sebagian besar dari alam yang lebih tinggi seperti domba di hadapannya. Apa yang harus dia takutkan? Jika dia benar-benar bertemu dengan pihak lain, maka dia pasti harus menemukan penguasa negara surgawi dan makhluk istana abadi, dengan benar menangani mereka satu persatu. Tentu saja, dia juga bisa menyelamatkan beberapa orang terlebih dahulu, target pertamanya adalah Yu Chen. Dengan suara Shou, dia bergegas. Pada saat itu, langit dan bumi berubah, angin dan awan berubah, guntur bergemuruh memekakkan telinga. Dia jelas dekat, namun sekarang setelah dia masuk, dia sekarang tampak jauh, seolah ada jarak yang sangat jauh memisahkan mereka. Ini adalah ilusi. Si Hao merasa bahwa dia harus meninggalkan panca inderanya, maju dengan hatinya. Karena itu, kecepatannya tidak berubah, mendarat di tanah, percaya bahwa penilaiannya sebelumnya tidak salah. Seolah-olah dia langsung melewati ratusan li. Dengan suara peng, Si Hao mendarat di tanah, air berdarah beterbangan kemana-mana. Namun, tubuhnya tidak terpengaruh. Lapisan samar cahaya keemasan keluar, melindungi permukaan tubuhnya. Jika seseorang dari garis keturunan biksu kuno ada di sini, mereka pasti akan sangat terkejut. Ini adalah tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan, levelnya juga sangat tinggi, selaras dengan semua metode. Setelah level tertentu tercapai, akan ada kesamaan antara semua jenis metode dan dao. Begitu kakinya mendarat, suara angin dan kilat menghilang. Pancaran listrik menghilang, hanya kabut yang tersisa, serta sosok kabur di dekatnya. Siapa kamu? Yu Chen mundur, menghadapi orang ini dengan serius. Si Hao mengusap wajahnya. Dia segera melebarkan mulutnya dan memamerkan taringnya, hanya orang seperti dia yang masih bisa menggunakan beberapa metode rahasia, mengubah penampilannya. Tuan ini adalah makhluk ganas yang hebat dari daerah Desolate, kekurangan beberapa wanita. Kamu telah dipilih. Setelah berbicara, dia segera menghampirinya untuk menggendongnya. Yu Chen benar-benar akan pingsan, ingin memukulnya. Siapa individu ini? Dia benar-benar tidak tahu malu, mengatakan bahwa dia ingin menculik istri sudah cukup penuh kebencian, namun dia mengatakan dia membutuhkan lebih dari satu, bahwa dia hanyalah salah satunya. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Namun, begitu mereka bertukar serangan, ekspresi Yu Chen berubah. Bahkan pancaran divine yang ditembakkan dari ujung jarinya tidak bisa melakukan apapun pada orang ini. Si Hao terkejut. Setelah Yu Chen dan King Yi bergabung bersama, mereka menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, sudah pada tingkat yang sama sekali berbeda. Namun, sesaat kemudian, setelah beberapa pertukaran,
King Yi masih dihentikan oleh Shi Hao, bukan lawannya. Ini membuat ekspresinya berubah. Ketika dia melihat bahwa ini benar-benar roh jahat, wajahnya yang cantik jatuh. Hehe, aku sudah menaklukkan gadis itu, ayo pergi. Shi Hao menjemputnya dan pergi. Segala sesuatu di depan mata Yu Chen menjadi gelap. Setelah berlari ke alam bawah, dia tiba-tiba bertemu dengan makhluk ganas yang hebat, dan kemudian langsung dibawa pergi seperti ini. Keterampilan ilahinya baru saja mulai menunjukkan hasil, namun sekarang, dia menderita pukulan mental yang hebat. Hal yang paling sulit untuk dia terima adalah dia akan menjadi istri yang diculik, itu benar-benar menyebalkan. Ada yang tidak beres, kamu. Shi Hao. Tiba-tiba, dia gemetar, melepaskan tangisan ini. Ketika dia diangkat dan digendong di bahunya, dia sepertinya menyadari sesuatu. Kamu bajingan. Dia mulai memukulnya, sekarang menyadari apa yang terjadi. Baru saja, dia kehilangan ketenangannya karena kebingungan, tetapi sekarang dia menjadi berkepala dingin, dia percaya bahwa hanya Shi Hao yang memiliki kekuatan mengerikan seperti ini di alam bawah, yang memiliki keuntungan mutlak dalam menekan semua orang. Ketahui tempatmu. Yang hebat ini dikenal sebagai Raja Iblis Pemecah Bunga yang kejam. Shi Hao mengancam. Kejam pantatku, kamu berani membodohiku? Apakah kamu tidak kekurangan pukulan? King Yi berjuang, menarik telinganya. Akibatnya, pantatnya yang bulat dan gagah dipukul, keras dan jelas, tempat itu menjadi sedikit mati rasa. Wajah putih berkilau Yu Chen segera tampak seperti memerah dengan darah, menjadi merah-merah seperti langit matahari terbenam. Yang bermarga Shi, aku akan melawanmu sampai mati. Dia benar-benar dipermalukan, memamerkan giginya dan membuat gerakan mengancam, berjuang di bahu Shi Hao. Ini terlalu memalukan. Dia benar-benar dikejutkan oleh bajingan ini. Saat ini, dia merasakan emosi yang saling bertentangan. Ketika keduanya mulai bergabung bersama, emosi yang dimiliki King Yi dekat dengan Shi Hao, tetapi emosi yang dimiliki Yu Chen menyebabkan dia menggertakkan giginya karena marah. Hehe, kita sudah menjadi suami istri, jangan terlalu ribut. Shi Hao menggendongnya seperti itu, memukul pahanya, terus bergerak maju. Yang bermarga Shi, lepaskan, atau aku benar-benar akan mempertaruhkan semuanya melawanmu. Shi Hao mentransmisikan suara ke langit. Kakek burung, tetua koin, kamu tidak boleh pergi terlalu jauh. Aku ingin membawa seseorang keluar. Pada akhirnya, masih tidak ada yang menjawab. Turunkan aku. Yu Chen berjuang. Shi Hao tertawa, menurunkannya. Ekspresi Yu Chen rumit, menatapnya lagi dan lagi. Kultivasi kamu belum menjadi lumpuh. Apakah ini berarti Yi Hai benar-benar dipukuli olehmu? Aku akan segera menjadi lumpuh, waktuku tinggal kurang dari setengah bulan. Hidupku agak sulit, tapi aku masih tidak bisa menentang surga, hanya saja aku bisa menunda pembakaran kutukan penghancur abadi selama beberapa minggu. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Yu Chen terdiam, lalu bertanya, benarkah? Bukankah para kultivator dunia bawah itu? Ayo kita lihat, kata Shi Hao. Ada kerangka di depannya, seluruhnya berwarna emas, bergerak menembus kabut. Hai, kamu, kerangka di sana, kamu harus membayar aku pajak untuk melewati tempat ini. Dia berteriak, menakut-nakuti kerangka itu agar cepat mundur. Siapa kamu? Jelas bahwa mata kerangka emas ini berbahaya, membawa warna yang kejam dan dingin. Di tempat ini, sebenarnya tidak ada orang yang bisa langsung mengenali Shi Hao dalam wujudnya yang terlihat ganas saat ini. Yang satu ini adalah salah satu makhluk ganas dari alam rendah yang kalian semua bicarakan. Serahkan saja hidupmu. Shi Hao mengambil tindakan tegas. Terhadap orang-orang bumi dunia bawah dan negara surgawi, dia pasti tidak akan menunjukkan kelemahan. Di masa lalu, kedua sekte ini terus-menerus bertindak melawannya, dan belum lama ini, ketika makhluk abadi yang hancur melumpuhkannya, kedua sekte ini terlebih lagi memberikan dukungan abadi itu, berdiri di paling depan. Setelah hanya satu kepalan tangan, kerangka emas itu dipukul olehnya, berubah menjadi bintik cahaya. Hei, siapa yang memiliki jarum penghancur jiwa? Pinjamkan aku satu. Shi Hao berteriak, apalagi melihat ke arah Yu Chen. Ada yang tidak beres. Hujan cahaya bergabung ke dalam lumpur berdarah, tidak melarikan diri. Yu Chen terkejut. Dia menatap hujan cahaya itu. Biasanya, ketika seorang kultivator ditekan atau ditangkap di alam dewa kekosongan, begitu dia meninggal, cahaya roh primordialnya dapat melarikan diri, meninggalkan negara spiritual ini, kembali ke daging. Sekarang, Shi Hao dan King Yi dengan jelas melihat bahwa hujan cahaya ini diserap oleh rawa berwarna darah. Baru pada saat inilah Shi Hao menyadari betapa berbahayanya tempat ini. Jika mereka mati di sini, maka itu berarti hidup mereka akan berakhir. Dia mengutuk dalam hati. Kakek burung dan tetua koin benar-benar membuat keributan besar kali ini. Di mana Fatih Chao? Kesadaran spiritual Shi Hao sangat tajam di sini, lebih kuat dari yang lain. Dia segera melihat Cao Yusheng, membawa King Yi bersamanya, bergegas mendekat. Dia seperti hantu, bergerak seperti kilat, diam-diam tiba dalam sekejap mata. Peng!
Shi Hao menepuk bahu Cao Yusheng, segera membuat si gendut berteriak, setengah tubuhnya masuk ke dalam lumpur, benar-benar ketakutan. Sebenarnya ada seseorang yang bisa terburu-buru sedekat ini, dengan mudah dan langsung tanpa memicu alarmnya sama sekali. Jika orang ini memiliki kebencian, mengambil tindakan terhadapnya, bukankah dia akan selesai? Kamu adalah, bulu halus Cao Yusheng berdiri tegak, menatap makhluk ganas ini. Yang hebat ini adalah makhluk jahat yang hebat di alam rendah. Bocah, terima aku sebagai tuanmu dan sujud. Shi Hao memperkenalkan dirinya dengan berani. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala si gendut. Itu kamu. Mata Cao Yusheng mengungkapkan kegembiraan. Itu karena dia melihat Yu Chen di belakangnya, selalu mengikuti makhluk jahat yang hebat ini, jadi dia langsung menebak siapa ini. Tutup mulutmu, pelankan suaramu, kata Shi Hao. Hahaha, Cao Yusheng tertawa keras, sangat bahagia. Orang-orang Istana Abadi bersumpah bahwa kamu sudah lumpuh, menertawakan kita semua. Sekarang, ada Huang yang hidup berdiri di sini, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki ketika mereka melihat ini? Orang-orang Istana Abadi telah datang? Di mana mereka? Aku sangat merindukan mereka, kata Shi Hao. Ketika dia mendengar ini, Cao Yusheng memamerkan giginya, memperlihatkan seteguk gigi seputih salju, tertawa keras. Ini pasti gaya Huang. Aku bahkan baru saja melihat mereka, tapi aku menghindarinya, tidak memprovokasi orang-orang itu. Cao Yusheng menunjuk ke suatu arah. Ada beberapa? Shi Hao bertanya. Ya, ada beberapa ahli yang berjalan bersama dengan makhluk Istana Abadi. Cao Yusheng mengangguk. Maka itu lebih mudah untuk ditangani, menghemat waktuku untuk mencari mereka satu persatu. Mari kita pergi dan mengunjungi mereka. Bagaimana kita harus memanggang master sekte ini? Shi Hao memberi isyarat dengan tangannya, penuh keberanian. Qing Yi dan Cao Yusheng saling memandang dengan cemas. Haruskah mereka benar-benar menjadi biadab ini? Cao Yusheng menggosok tangannya. Penampilan vulgar, tidak sabaran, bersemangat itu sama memalukannya dengan memalukan. Dia tidak sabar, sangat ingin segera melihat Huang beraksi, menyaksikan acara akbar ini dimainkan. Yu Chen tidak setuju dengan pendapat ini, memutar matanya. Ketika dia melihat keduanya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayo pergi, pimpin jalan. Kita akan piknik. Shi Hao memberi isyarat dengan tangannya, membuat Fatih Cao memimpin. Pembantaian besar akan terjadi, pesta besar akan segera disiapkan. Ini adalah Void God Realm, bisakah kita makan sesuatu? Fatih Cao membawa keraguan di dalam. Ini bukan dunia nyata. Meskipun pengalamannya terasa nyata, tingkat kesamaannya mencengangkan, dia masih belum sepenuhnya kehilangan akal. Tenang, rasanya akan sama persis. Kita bisa makan, dan itu akan sangat lezat. Shi Hao menepuk bahunya. Saat Fatih Cao mendengar ini, dia langsung gemetar. Dia tahu bahwa orang ini pasti berani melakukan hal semacam ini, apalagi tidak hanya sekali, menjadi pelanggar berulang. Dia segera tertawa, wajahnya yang tembem membusungkan, matanya bahkan menyipit, melepaskan sedikit pancaran. Dia menjadi sangat bersemangat. Dalam hal kualitas intrinsiknya, dia adalah seorang bajingan yang ingin melihat dunia dalam bencana. Sekarang Huang muncul lagi, dia secara alami ingin menimbulkan kekacauan dengan teman lama yang kuat ini. Yu Chen menjadi terdiam, hanya merasa kedua bajingan ini seperti penjahat yang berkolusi, jelas bukan dari jenis yang baik. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Cao Yusheng memimpin, dengan cepat mendekati rawa. Meskipun dia tidak dapat menemukan jalan keluar, dalam jarak yang ditentukan, dia masih belum sepenuhnya tersesat. Lagi pula, orang-orang dari alam yang lebih tinggi semuanya ada di wilayah ini, tidak sepenuhnya bubar. Hai, saudara, di sini. Sepanjang jalan, mereka melihat semut tanduk surgawi mengeluh. Shi Hao tertawa. Setelah berpisah selama beberapa minggu, pertemuan kembali membuatnya merasa sangat bahagia. Namun, segera setelah itu, dia tidak bisa tertawa lagi. Kalimat semut tanduk surgawi berikutnya membuatnya sangat marah hingga hidungnya hampir bengkok. Siapa yang jelek ini? Kenapa kalian berdua berjalan bersamanya? Dia benar-benar kelas yang terlalu rendah untuk bersama kalian berdua. Semut tanduk surgawi emas mengkritik kiri dan kanan, karena belum lama ini, ia berselisih dengan orang-orang domain abadi, membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Mereka hampir berjuang sampai mati, terpaksa menelan amarahnya. Sekarang dia melihat Shi Hao yang tampak kejam, dia langsung berbicara dengan ejekan. Shi Hao tidak mengucapkan sepatah kata pun, segera mengirim tinju, dua tinju bertemu. Kenapa kamu sekuat ini? Semut tanduk surgawi terkejut. Saat ini, dia sudah dalam bentuk manusia, menjadi seorang pemuda berambut pirang. Dia mengguncang lengannya, mengatupkan giginya. Garis keturunan semut tanduk surgawi dikenal sebagai yang memiliki kekuatan terbesar, kekuatan yang tak tertandingi dibandingkan dengan ras lain, daging mereka kuat tak tertandingi. Kamu adalah Huang. Tak lama kemudian, dia terbangun. Jenis kekuatan di alam bawah ini,
apalagi ditemani oleh Cao Yusheng dan Yu Chen, dia segera menyadari siapa ini. Itu karena sejak dia membuat beberapa prestasi di Dao, mereka yang berani bersaing dengannya dalam kekuatan tidak banyak. Sudah terlalu jelas siapa yang ada di hadapannya. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Si Hao, semut bertanduk surgawi gemetar. Setelah mengetahui apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan, orang ini bahkan lebih pemarah, lebih buas daripada Si Hao, dengan berani menyarankan untuk memanggang orang-orang domain abadi juga. Oh, benar. Baru saja, aku melihat seekor naga, aku pikir itu adalah naga merah berdarah murni. Sayangnya, itu menghilang terlalu cepat, aku tidak bisa menangkapnya. Semut tanduk surgawi berkata, menyarankan agar mereka memakannya juga. Garis keturunannya selalu bersaing dengan naga sejati, berjuang untuk posisi klan nomor 1, sangat intens, itulah sebabnya ada jenis kepekaan bawaan terhadap aura satu sama lain. Jangan makan dia, itu muridku, kata Si Hao. Ini membuat orang-orang itu saling memandang dengan cemas, semuanya terkejut. Berapa lama mereka berpisah? Namun orang ini sudah menerima naga sejati sebagai muridnya. Tempat itu benar-benar tidak sederhana, alam bawah terlalu menyeramkan.